Saya konsentrasi khususnya dari surat pertama Korintus ya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan sekali lagi malam hari ini. Kami ingin supaya Engkau memakai dan berkarya di dalam 2 jam ini. Tuhan memberkati kami, setiap orang yang sudah hadir, dan juga hamba-Mu untuk materi yang sudah dipersiapkan. Kami rindu supaya boleh berguna di dalam kehidupan kami, baik secara pribadi maupun sebagai komunitas Kristen, sebagai orang yang tinggal di kota ini sebagai warga negara Indonesia. Terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan, untuk firman-Mu yang Tuhan sudah nyatakan kepada kami. Berkati hamba-Mu dan berkati supaya ada satu interaksi yang membangun satu dengan yang lain. Demi Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Saudara, kalau kita belajar tentang ini kristologi atau doktrin Kristus ya, doktrin Kristus. Ini kan salah satu doktrin di dalam teologi sistematika ya. Teologi sistematika salah satu doktrin yang penting, doktrin Kristus. Kita tahu ada doktrin Allah, doktrin manusia, doktrin Kristus, doktrin keselamatan, doktrin gereja, doktrin akhir zaman. Bisa ditambah sedikit lebih ini detail doktrin Roh Kudus, doktrin Allah Tritunggal dan sebagainya. Tapi doktrin Kristus adalah salah satu cabang yang penting gitu ya di dalam ini sistematik teologi gitu. Nah, berbeda waktu kita mempelajari sistematik teologi kan sudah ada topik-topik tertentu ya di dalam doktrin Kristus. Topik-topik yang klasik gitu ya di dalam doktrin Kristus. Misalnya apa? Pribadi dan karya Kristus gitu ya, pribadi dan karya Kristus. Boleh sedikit lebih detail misalnya apa gitu. Pribadi Kristus misalnya apa pembicaraannya? Duinatur gitu kan ya, duinatur. Itu kan klasik ya. Duinatur tentang Yesus yang adalah sepenuhnya manusia dan sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia gitu kan ya. Lalu kaitannya antara dua natur itu bagaimana, communicable, incommunicable, terus perkembangan historical dari orang-orang yang lebih menekankan kesatuan, ada kelompok teologi yang lebih menekankan keduaan gitu, terus habis itu bagaimana formulasi antara satu dan dua gitu kan ya. Akhirnya kita terima rumusan satu pribadi, dua natur, misalnya gitu, kalau Allah Tritunggal itu 3 pribadi, satu natur atau satu esensi, satu substans, seperti terbalik dengan Kristus. Istilahnya gitu. Ya ini pembahasan di dalam sistematik teologi gitu kan ya. Sistematik teologi itu berusaha kan mensistematisasi ayat-ayat Alkitab, lalu dikelompokkan, dikategorikan ya, tipikal barat sih sebenarnya gitu, tipikal barat. Dibikin satu pendekatan yang sifatnya sangat rapi, terstruktur, kategorikal berdasarkan topik-topik misalnya tadi seperti pribadi karya Kristus, dua natur dan seterusnya. Waktu kita mendekati di dalam perspektif biblical teologi gitu ya, ini kan sistematik teologi kan. Biblical teologi atau teologi biblika gitu. Kita mendapati sebetulnya gambaran yang lain deh. Saya bukan sedang membenturkan antara sistematik teologi dan biblical teologi, bukan itu gitu ya. Enggak ada poinnya seperti itu karena pendekatan kita kan komplementer, bukan kompetitif gitu ya, tapi komplementer. Kita melihat ada pendekatan yang unik dilakukan biblical teologi. Kita ini orang yang biasa akrab dengan teologi reform ya, itu ada kecenderungan waktu kita melihat Alkitab ya, lihatnya juga dari perspektif sistematik teologi gitu. Padahal sebenarnya Alkitab lebih kaya daripada itu gitu. Ya, kalau kita melihat tentang Kristus, tentang apa, kita bisa menerapkan misalnya pikirannya Berkhof ke dalamnya, atau pikirannya mungkin Calvin termasuk, atau Luther dan sebagainya dan seterusnya. Gak harus salah sih seperti itu karena kita tahu orang-orang itu kan orang-orang yang setia juga kepada Alkitab gitu ya. Tapi kesulitannya atau kerugiannya adalah kita akhirnya kurang mengerti atau kurang memahami kelimpahan daripada biblical teologi yang seringkali memang keluar dari jalur ini gitu. Keluar itu bukan berarti ini ya sesat atau apa, bukan gitu. Keluar di dalam pengertian memperkaya gitu, di dalam batasan yang lebih luas yang nggak bisa
taruh di dalam laci sistematik teologi gitu kan ya. Bisa nangkep nggak ya metafor ini ya? Saudara punya laci gitu kan ya, laci 1, 2, 3, masukin barang ke laci gitu kan ya. Kalau barangnya lebih daripada 3 laci kan susah kan memasak ke 3 laci itu. Mungkin perlu 50 laci gitu. Nah, biblical teologi itu lacinya banyak sekali gitu. Sistematik teologi juga banyak sih lacinya, tapi sebenarnya kalau kita lihat secara klasik pendekatannya kan, meskipun di dalam zaman postmodern teologi kontemporer sekarang banyak melakukan ini ya, revisi dan seterusnya. Tapi secara klasik kita tahu lah ini putarannya tentang doktrin Kristus itu topik-topiknya di mana gitu, nggak berubah banyak kan ya di dalam ini, di dalam buku-buku sistematik teologi gitu. So hari ini kita coba melihat dari ini ya, dari khususnya surat Korintus yang pertama, pandangan Paulus tentang kristologi, lalu kaitannya dengan ya atau aspek horizontal daripada pemikiran kristologi itu. Yang menarik terutama di dalam ini ya, di dalam pendekatan Paulus tentang teologi itu sendiri gitu. Pendekatan Paulus tentang teologi, tentang doktrin Kristus. Kalau kita ini membaca, mengobservasi, itu pergumulannya khususnya di dalam surat Korintus ya, khususnya di dalam surat Korintus, kita bisa mengatakan sebenarnya juga semua surat sih, tapi khususnya dalam ini surat Korintus, itu lahir dari pergumulan kontekstual, maksudnya dari pergumulan yang nyata ya, pergumulan konkret di dalam kehidupan dia menggembalakan ya, dia menggembalakan jadi berhubungan dengan orang lain, berelasi dengan orang lain ya. Lalu dari situ terus dia melakukan refleksi teologis dari pergumulan konkret dengan jemaat, saya nggak tulis semua ya. Lalu di situ melakukan refleksi teologis ya. Refleksi teologis yang akhirnya masuk kepada refleksi doktrin-doktrin seperti doktrin Kristus misalnya ini. Ya, pendekatannya Paulus di sini saya mesti pakai hati-hati istilah ini karena istilah ini agak alergi orang reform biasanya gitu. From below bukan from above gitu maksudnya. From below. From below itu bukan mengatakan berarti ini bukan wahyu ya, bukan. Saya nggak pakai istilah from below di dalam pengertian non wahyu bukan gitu. Kalau saudara bicara teologi Kristen ya pasti selalu from above dalam pengertian dari Tuhan itu revealed, bukan kita spekulasi dan sebagainya. Saya nggak pakai istilah from above, from below di dalam pengertian kategori itu bukan. Tapi di dalam pengertian, kan kita bisa gini ya, waktu kita belajar teologi kita bisa dengan gini, kita belajar dulu, misalnya baca buku Berkhof gitu kan ya, atau siapa sih sekarang yang paling terkenal, ada lagi nggak ya, Grudem atau siapa gitu, Berkhof saudara baca, terus setelah baca, ngerti semua teorinya gitu kan ya, terus bagaimana mengaplikasikannya gitu kan ya, mengaplikasikannya di dalam kehidupan sehari-hari, ya itu namanya from above. Jadi from above dalam pengertian misalnya belajar dulu doktrin Kristus itu ya, semua selesai kita pelajari seluk-beluknya. Terus habis itu kan bagaimana mengaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari gitu kan ya. Masalahnya apa Saudara? Masalahnya apa? Saya berhenti di sini dong dulu gitu supaya make sure Saudara sedikit banyak masih bersama dengan saya. Enggak ketinggalan di stasiun sebelumnya gitu. Gimana masalahnya apa dengan pendekatan ini? Kelebihannya sih pasti ada, pasti gitu kan ya. Semua approach ya ada kelebihan, ada plus minus saya, tapi mau konsentrasi ke masalahnya, persoalannya apa dengan ini. Jadi kita belajar dulu buku sistematik teologi, buku doktrin gitu kan ya, saya belajar Duinatur, dan karya Kristus, habis itu kita mencoba untuk mengaplikasikan gitu kan ya, di dalam cara saya berbisnis gitu misalnya ya. Bisnis saya itu Christologically correct atau enggak misalnya gitu kan ya. Gimana Saudara? Masalahnya apa? Is my education itu Trinitarian base gitu misalnya kan ya. Apakah sekolah saya itu dibangun berdasarkan aspek Trinitaris gitu misalnya ya. Kayaknya enggak ada hubungannya gitu kan ya. Gimana Saudara? Kesulitannya apa? Ya itu tadi kesulitannya gitu kan ya. Kesulitannya adalah apa? Sorry gimana Pak? Gak ketemu, benar ya istilah sederhana, gak ketemu gitu kan maksudnya ya. Gimana turunin doktrin Kristus? Maksudnya waktu mengaplikasinya itu nggak gampang-gampang banget gitu loh. Maksudnya bagaimana saya mengaplikasikan doktrin Kristus di dalam kehidupan keluarga gitu kan? Nah Pak poinnya? Oke, kristologi dua natur, dia 100% manusia, 100% Allah. Ya 100% ya, bukan 30-70, bukan 50-50, bukan 20-80, bukan 25-75. Good, oke lah, 100-100, oke ini angka 100-100. Ini hubungannya apa dengan saya membesarkan anak? Nah Pak poinnya? Kalau 100% terus saya membesarkan anaknya gimana?
Is there any difference kalau saya percaya ini 100-100 dengan 50-50 dengan membesarkan anak gitu maksudnya? Saudara cenderung kayaknya nggak ada hubungannya deh. Mestinya ada hubungannya kan? Betul lah. Setiap doktrin yang kita percaya kan harus ada hubungannya sama reality hidup kan? Kalau enggak itu doktrin kan ngawang-ngawang. Nah kan maksudnya? Nah ini kelemahan ya, kelemahan pendekatan yang from above gitu maksudnya, top down. Top down. Pendekatan kita sudah belajar semua teori itu. Saya nggak mau pakai istilah ini ya. Ini saya nggak mau bilang itu sekedar kognitif atau enggak. Saya nggak bilang kognitif atau ini apa cuma di otak doang, enggak. Ini benar-benar belajar tulus dan ngertinya juga tulus, benar-benar ngerti gitu maksudnya. Katakanlah benar-benar ngerti gitu ya. Tapi waktu turunnya sebenarnya kalau kita jujur kan ada kesulitan kan, betul kan sebenarnya. Bagaimana saya menghadirkan ini dalam kehidupan sehari-hari, apa yang saya pelajari itu gitu. Ya. Yang ini misalnya saya belajar katakanlah satu paketnya itu satu keranjang gitu kan ya, atau ya satu keranjang gitu, terus waktu saya aplikasikan di dalam kehidupan turunnya cuma 1-2 tetes gitu maksudnya. Terus yang lain mana isinya gitu maksudnya, nggak di atas tadi gitu maksudnya kan ya. Ya akhirnya lama-lama ya itu jadi kognitif juga gitu kan ya, kan nggak berhasil turun kan ya. Lama-lama kan mengendap di atas ini, bukan mengendap kok di atas gitu kan ya. Mengendap itu kan misalnya ke bawah, mengendap di atas itu bisa stroke gitu, bahaya gitu. Stroke rohani. So, pendekatan top down itu ada persoalannya gitu maksudnya. Pendekatan top down itu typical enlightenment sebetulnya kalau kita. Saya nggak menyerang ini ya zaman apa, karena buat saya semua zaman relatif itu, termasuk modern, termasuk postmodern. Yang relatif bukan cuma postmodern, saya modern juga gitu. Modern ya, pendekatannya kan terutama pendekatan top down gitu, karena mereka percaya dari reason gitu kan ya, segala permulaan segala sesuatu dari mana? Dari reason gitu, dari reason terus turun kemana? Misalnya turun kemana? Ya emosi, atau kita pakai istilah agak Kristen, agak indah hati lah katakanlah gitu. Wah luar biasa, itu sudah besar sekali istilah ini gitu. Nah, tapi emosi gitu. Terus terakhir turun ke apa? Ya volition, kehendak, perbuatan, istilah yang lebih populer gitu ya, kehendak kemauan ya, perbuatan, nah, doing gitu kan ya. Ada yang pakai model ini apa ini adalah di dalam wilayah mind, understanding gitu kan ya, reason, mind, understanding, terus turun kepada being gitu kan ya, terus turun kepada doing misalnya. Christian mind sudah pernah belajar kan ya? Dari atas mind, terus apa? Being, terus doing gitu kan ya. Ya itu pendekatan modern, top down gitu. Ada tempatnya untuk saya, ada tempatnya. Bukan kita mau exclude terus apa itu gebukin pendekatan ini, bukan. Karena pendekatan saya eklektik, bukan pendekatan ini and the winner is gitu misalnya. And the winner is itu kompetitif, itu Darwinisme menurut saya gitu. Kita bisa melakukan saling melengkapi, itu coba itu dulu. Kalau nggak bisa ketemu pasalnya baru digunting gitu loh kan ya. Digunting itu berarti dibuang sampah, yang ini nggak bisa masuk ini salah kayaknya gitu ya, error. Pasal dari gambaran yang salah kita mesti gunting atau buang even kan. Tapi menurut saya pendekatan top down itu nggak perlu dibuang, cuma kita mesti aware ini cuma salah satu pendekatan gitu. Ini cuma salah satu pendekatan dari atas ke bawah ini. Sekali lagi ya supaya sudah jangan salah mengerti, saya bukan ini ya pakai istilah from above from below di dalam kategorical ini ya, teologi from below from above dalam pengertian yang ini. Yang lain yaitu bahwa selalu from above karena Tuhan harus menyatakan diri terlebih dahulu kepada manusia sehingga manusia bisa berespon kepada dia gitu kan ya. Yang ini selalu apa? Selalu from above, nggak ada from below, nggak mungkin kan ya. From below itu jalan agama kan ya, dari bawah. Manusia mencoba mengenal Allah, mencoba untuk berkenan kepada Allah, nggak mungkin, itu buntu semua. Yang from below itu buntu gitu. Tapi saya nggak pakai di dalam kategori ini, bukan ya. Nangkep ya? Karena kalau kategorinya ini ya, kita apalagi kita orang reform pasti selalu from above. Ini nggak ada pilihan, nggak ada choice yang ini, nggak perlu variasi, selalu from above. Tapi saya bukan pakai dalam pengertian ini, saya pakai di dalam pengertian waktu kita belajar teologi, approach saya itu bisa dari bawah, bisa dari atas. Maksudnya ya, kalau kita belajar, saya belum ngomong from below, saya belum masuk Paulus kan ya. Kalau kita belajar top down from above, ini ya pendekatan waktu kita belajar doktrin, ya belajar doktrin, pengetahuan, knowledge, understanding. Terus kita harapkan turun gitu kan ya, menyentuh hati kita, menyentuh emosi, being kita, terus turun kepada perbuatan atau kehendak, kemauan dan seterusnya. Persoalannya kan selalu yang di sini selalu yang paling gede gitu kan ya.
Yang di atas selalu yang paling apa sudah? Yang paling besar gitu kan ya. Yang paling bengkak kalau sudah mau istilah itu. Yang di sini pasti karena namanya turun kan ya. Sini mungkin lebih banyak dari ini nggak? Nggak mungkin kan ya, dari mana gitu kan ya. Dari mana? Orang ini turunnya selalu dari atas kan gitu kan ya. Dari atas berarti ini ya segini gitu kan ya. Terus bagaimana ini turun ke bawah lagi gitu kan ya. Mungkin nggak yang ini lebih gede daripada ini? Nggak mungkin orang ini turunnya dari sini gitu ya. Jadi gimana? Ya segini lah kira-kira. Itu ya. Sudah bayangin ini segini, ini segini. Ya. Gak apa-apa sudah, jangan panik. Mungkin jawabannya adalah ya itu ya makanya jangan belajar segini, belajarlah segini gitu kan ya. Supaya nanti ini jadi segini, lumayan kan ya. Ini kan jadi kurang lebih mirip gedenya gitu kan ya. Tapi saudara belajar harus segini gitu maksudnya. Ya, one solution gitu misalnya. Good, saya nggak boleh terusin ntar lama-lama saya jadi ini apa nggak balance ngomong tentang pendekatan ini. Menurut saya sekali lagi pendekatan ini tetap ada tempatnya gitu ya, pendekatan top down gitu. Karena nggak semuanya kita learning everything by experience, nggak kan ya. Saudara belajar di sekolah nggak semuanya experience. Kalau belajar rumusan Archimedes, semuanya mesti nyemplung bak mandi dulu terus ada air keluar nggak yang mati gitu kan ya. Sekolahnya mestinya nyediain berapa bak mandi gitu. Nggak mungkin kan ya. Semuanya kita nggak semuanya kita harus selalu learning by experience kan, tidak gitu. Ada yang memang jalannya benar-benar tahu top down dari atas ke bawah, ntar pelan-pelan kita mulai ngerti apa maksudnya waktu kita mengalami. Nggak ada problem dengan itu gitu ya, nggak ada problem. Tapi waktu kita membaca misalnya surat Korintus ya, surat Korintus itu surat yang lahir keluar dari pergumulan Paulus melayani jemaat Korintus gitu kan ya, melayani jemaat Korintus dengan segala macam problemnya. Puji Tuhan ada problem, bukan puji Tuhan karena problemnya bukan, tapi dengan melalui problem itu jadi kita bisa ada surat Korintus gitu kan ya. Kalau orang Korintus baik-baik semua, Paulus nggak perlu tulis surat, isinya suratnya cuma mengucap syukur semua gitu kan ya. Aduh sayang sekali gitu kan ya. Itu dipakai Tuhan bukan karena problemnya baik ya, tapi di dalam rajutan pekerjaan kedaulatan Tuhan itu yang jelek pun akhirnya menjadi indah gitu kan ya. Itu kan yang kita percaya di dalam teologi reform. Kenapa kita percaya kedaulatan Allah, bukan di dalam perdebatan kaku Tuhan menentukan segala sesuatu terus kita nggak bisa punya pilihan dan sebagainya. Itu membosankan perdebatan ke situ menurut saya gitu. Tapi kedaulatan Allah dihayati di dalam pengertian bahkan yang buruk pun itu ya di dalam seluruh rajutan rencana Tuhan itu menjadi indah gitu kan ya. Waktu orang Korintus jatuh ke dalam kegagalan ini dan itu ya secara zoom penglihatan di situnya saja kan satu peristiwa yang jelek kan ya, mengganggu kan itu kan ya. Tapi di dalam seluruh rencana Tuhan, toh itu dipakai juga oleh Tuhan ya, anugerah Tuhan selalu lebih besar daripada kejatuhan manusia. Lalu dipakai sehingga Paulus akhirnya menulis surat Korintus, terus kita jadi bisa punya surat Korintus, kita dapat berkat dari surat Korintus gitu kan ya. Itu namanya kedaulatan Tuhan. Saya pikir kedaulatan Tuhan kalau dihayati dalam cara seperti ini lebih membangun kali ya daripada kita bicarakan dalam ini kedaulatan Allah, free will, saya bebas nggak bebas, freedom dan sebagainya gitu. Alkitab kayaknya kurang menyoroti perdebatan itu gitu. Itu bedanya ini sistematik teologi, apologetik dan biblical teologi. Biblical teologi ada keunikannya sendiri. Good. Bagaimana Paulus misalnya melihat kristologi? Kalau kita baca di dalam misalnya tulisan-tulisan dari 1 Korintus ini, kita mendapati bahwa di situ ada problem pertama kan ya. Ada problem yang dia hadapi karena jemaat mempunyai persoalan, misalnya division ya, perpecahan. Ada problem kan di situ kan ya. Lalu bagaimana dari situasi ini ya, jadi lahir dari pergumulan konkret, terus Paulus melakukan refleksi teologis ya, terus dia mengeluarkan statement doktrin kristologi gitu. Ya. Doktrin kristologi justru dihadirkan di dalam situasi ini. Itu yang saya pakai istilah pendekatannya from below gitu maksudnya. From below. Dari situasi itu. Sehingga kalau kita belajar ini ya, doktrin di dalam pengertian yang seperti ini, kehadiran di dalam keseharian itu saya percaya akan less problem, kurang ada ini gitu pengetahuan-pengetahuan yang ngawang-ngawang gitu kan ya, itu jadi sangat berkurang karena refleksi teologis justru terjadi dari situasi konteks pergumulan hidup yang nyata di dalam hidup sehari-hari gitu. Masuk ke dalam ini jawaban-jawaban teologis.
Mungkin untuk sebagian saudara masih sedikit agak abstrak, tapi kita coba lihat eksemplaris ya, maksudnya dari contoh-contoh beberapa gitu, dari 1 Korintus. Masa kita mulai dari pasal yang pertama ya, pasal yang pertama. Kalau sudah membaca di situ misalnya dari ayat yang ke-10 ya, kan ada problem di situ sedang terjadi kan ya. Problem apa? Saudara bisa baca sepintas. Siapa yang kira-kira lumayan tahu tentang surat Korintus? Nggak harus hafal sih, tapi waktu saudara buka Alkitab saudara jadi bisa recall lagi gitu. Atau siapa, gini saya tanya pertanyaan yang sebaliknya aja. Siapa yang benar-benar blur, maksudnya saya nggak pernah baca surat Korintus, saya nggak tahu dalamnya apa sama sekali, saya nggak tahu, itu terlalu asing bagi saya gitu. Ada nggak yang gitu? Nah kalau tanya sama orang Indonesia kayak mesti gini kan ya, karena orang Indonesia pada dasarnya itu malas angkat tangan. Oke, berarti nggak ada ya, semua saudara tahu gitu ya. Kurang lebih kita tahu lah surat 1 Korintus kan ya. Kalau saya tanya Hagai gitu mungkin Hagai apa ya isinya gitu kan ya. Tapi kalau 1 Korintus mungkin enggak kalian. Gitu enggak? Halo? 1 Korintus kan kalau kita buka Alkitab kira-kira tahu lah ya, bisa recall lagi apa kira-kira ini isinya. Good. 1 Korintus. Supaya kita nggak terlalu banyak waktu untuk baca semuanya misalnya gitu. 1 Korintus pasal yang pertama ya. Ini permulaan problem di situ. Kalau di dalam terjemahan LAI saudara di BlackBerry saya nggak muncul itu nih kayaknya. Dikasih judul apa? Perpecahan di dalam jemaat gitu kan. Ya, mulai ayat 10. Gimana itu? Persoalannya jadi gimana? Jemaat, kenapa terpecah-pecah? Atau terpecah belah? Sorry, gimana? Karena ada favoritisme gitu misalnya ya, ada favoritisme apa? Ini yang mana yang tadi ya? Ada favoritisme maksudnya apa? Yaitu ada yang membanggakan boasting gitu kan ya, membanggakan manusia yaitu Kefas, ada yang Apolos gitu kan ya. Apolos, ada yang bahkan Paulus ya, bahkan Kristus, tapi Kristusnya tanda kutip di situ gitu kan ya. Ini partai Kristus gitu. Ya. Favoritisme. Jadi mereka membanggakan apa itu? Masing-masing apa itu namanya, hamba Tuhan, manusia. Bahkan yang pakai istilah Kristus pun juga kayaknya di situ tetap negatif karena Paulus juga mencela gitu kan ya. Jadi Kristus ini bukan dipakai di dalam istilah label saja gitu maksudnya. Seperti sekarang juga banyak gereja namanya gereja. Saya mesti hati-hati ngomong. Seperti kalau namanya itu sudah pasti nggak ada persoalannya, kan tetap ada kan ya persoalannya, betul nggak saudara? Ada nggak gereja sudah ini? Gereja orang-orang berdosa. Gak laku kali ya gereja itu ya. Gereja orang-orang kudus, nah gitu kan. Zaman akhir gitu kan ya. Jangan ketinggalan gitu. Ada gereja namanya gereja Yesus asli, Yesus yang sejati gitu. Maksudnya yang lain itu palsu gitu. Makin ada sejati makin curiga kita ya, itu sejati atau kalau sejati kalau benar-benar sejati nggak usah diteriak-teriakin gitu kan ya. Oke, good, balik ke sini lagi. Favoritisme. Jadi ini ada yang sebut Kefas, Apolos, Paulus, Kristus gitu kan ya. Favoritisme. Lalu intinya kan mereka membanggakan apa? Manusia gitu kan ya dengan segala kelebihannya. Indeed memang masing-masing orang ini punya kelebihannya sendiri-sendiri gitu kan ya. Apolos misalnya sangat mahir di dalam pengetahuannya, di dalam kelincahannya menafsir firman Tuhan, di dalam retorikanya misalnya kan itu sangat fasih. Apolos, Kefas certainly penting sekali karena dia adalah soko guru. Selain Yakobus dan Yohanes, Petrus dia adalah murid langsung dari Tuhan Yesus, pasti ada poin untuk membanggakan dia gitu kan ya. Seperti kita mungkin juga ada poin membanggakan Pak Tong gitu misalnya kan. Dan seterusnya gitu. Tapi menurut Paulus itu favoritisme gitu, kekanak-kanaan alias nggak dewasa. Tapi yang menarik sebetulnya waktu kita melihat refleksi teologisnya Paulus itu maksudnya refleksi teologisnya Paulus kan kristologis terutama gitu ya, kristologis. Yaitu bagaimana kaitannya untuk menjawab ini ya. Terus Paulus melakukan refleksi teologis, terus jawabannya itu jawaban kristologis gitu. Kristologisnya gimana?
untuk counter ini, untuk counter pandangan kekanak-kanakan ini. Oke, pertama Kristus itu tidak terbagi-bagi, Kristus itu utuh gitu kan ya. Tapi ada yang lebih menarik menurut saya gitu, yang lebih dalam lagi gitu, lebih menyentuh kaitannya dengan ini. Kristus tidak terbagi-bagi, betul, itu jawaban ini langsung gitu kan, ini terpecah-pecah, tapi Kristus kan utuh, Kristus itu satu, tidak terbagi-bagi begitu gitu. Gimana kamu bisa terbagi-bagi? Tapi lebih spesifik ada tinjauan kristologis yang lebih spesifik deket-deket itu perikop itu. Yaitu apa? Apa yang di dalam istilah teologi itu seringkali disebut dengan namanya theology of the cross, teologi salib, theologia crucis bahasa Latin ya, terutama dikembangin sama Luther. Theologia crucis itu genitive cross. Crux crucis of the cross, teologia salib gitu ya, salibnya itu off gitu maksudnya, off salib, off the cross. Apa artinya itu teologia crucis? Maksudnya bukan cuma sekedar mengatakan salib, tapi mau mengatakan bahwa Allah itu kemuliaannya ya, kemahabesarannya dan sebagainya justru dinyatakan di dalam kehinaan gitu. Kebesaran kemuliaan Allah itu justru kalau kita mau mengenal dia kemuliaannya ya, itu terutama kita mengenai di dalam kerendahannya gitu. Di salib itu misalnya, salib itu kemuliaan Allah. Sudah kenal kan Fanny Crosby kan ya. Salibnya apa? Salibnya yang selamanya mulia gitu kan. Salib kok mulia? Salib kan hina gitu kan ya. Itu Lutheran sebetulnya gitu. Sebelum Fanny Crosby yang terkenal sekali yang mempopulerkan teologi itu adalah Luther gitu. Bagi Luther, salib Kristus itu mulia gitu. Yesus di palungan itu kan kecil tidak berdaya. Itulah kemahakuasaan Allah gitu. Luther akan bilang seperti itu. Nangkap gak saya? Paradoks saya. Bukan waktu dia bikin mujizat, bukan gitu. Itu saya certainly mulia gitu ya. Tapi teologi crucis bukan mau menekankan itu, bahkan bukan kebangkitannya. Di sini Luther agak sedikit beda sama Calvin ya. Calvin tetap ini bagi Calvin kebangkitan itu tetap yang penting gitu. Dari kebangkitan kita dari perspektif kebangkitan lihat kematian gitu. Tapi Luther justru lebih menekankan ini kematiannya gitu. Teologi salib maksudnya di dalam peristiwa perendahan Kristus itu justru nyata kemuliaannya. Gitu. Ada satu sifat atau satu keadaan yang hidden gitu ya, tersembunyi gitu ya. Tersembunyi, kemuliaan Allah, kebesaran Allah itu selalu tersembunyi gitu maksudnya. Selalu paradoksikal sifatnya. Orang bayi kok dibilang mulia, orang bayi kok dibilang maha kuasa gitu kan ya. Jelas-jelas lahir di kandang yang hina seperti itu kita masih bilang dia maha mulia gitu kan ya. Kalau Yesus membangkitkan Lazarus keluar, nah itu mulia betul kan, nyambung kan ya. Bisa membangkitkan orang mati keluar itu mulia, langsung kan mulia ketemu mulia gitu kan. Tapi ini justru yang mau ditekankan adalah di dalam kerendahan, di dalam kesederhanaan itu adalah kemuliaan. Kemuliaan itu selalu terselubung gitu. Terselubung itu penting sekali sudah di dalam spiritualitas reform ya, maksudnya terselubung. Terselubung itu berarti juga ada filter gitu, nggak semua orang bisa lihat kan, betul nggak saudara? Ada orang yang rendah hati dan sebagainya. Menurut pandangan Tuhan ini orang mulia sekali, tapi orang dunia akan menghina dia gitu kan ya. Di dalam sifat hiddenness, ketersembunyian itu ada filternya gitu. Nangkep nggak poin ini kan? Justru karena hidden maka nggak semua orang akan menghargai gitu. Seperti Yesus juga banyak ditolak kan ya. Siapa yang percaya Yesus Allah gitu, maksudnya kayak manusia biasa, manusia gitu kan ya. Kita kenal lagi orang tuanya, itu kan anaknya tukang kayu Yusuf gitu kan ya. Mana bisa dia bilang anak Allah, anak Yusuf kan sebenarnya. Dan Yusuf kan bukan Allah gitu. Dan seterusnya. Jadi hidden gitu, tersembunyi. Waktu tersembunyi itu sekaligus membutakan mata sebagian orang gitu. Yang tidak layak memang, yang tidak layak ya. Maka kalau kita menghayati spiritualitas ini, kita sudah masuk ke dalam ini ya, bagian itu spiritualitasnya. Teologi crucis di dalam spiritualitas, teologi yang kalau Luther pakai istilahnya lawan katanya crucis ya teologi glorie ya, theology of glory. Ini yang lawannya gitu ya menurut Luther gitu kan. Menurut Luther itu saya nggak akan masuk ke sini karena rumit sekali, tapi menurut Luther itu teologi abad pertengahan itu adalah teologi gloria gitu. Teologi skolastik itu Thomas Aquinas dan sebagainya itu teologi gloria gitu. Teologi reformator itu teologi crucis karena kita mau menekankan
kesederhanaan, kelemahan Kristus dan seterusnya. Demikian juga adalah kelemahan manusia karena manusia berdosa gitu. Tapi teologi Gloria akan mengajarkan manusia itu oke. Manusia itu bisa mencapai keselamatannya dan seterusnya gitu. Tapi kalau teologi Crucis akan mengatakan kita ini sebenarnya bangkrut spiritually gitu. Spiritually bangkrut. Good, kita terusin ya. Jadi di dalam hiddenness ya, di dalam hiddenness itu ada filter sehingga memang yang punya mata hati yang beres ya, mereka akan melihat kemuliaan di dalamnya. Tapi mereka yang terus-menerus mencari kemuliaan dunia ya akan buta, nggak akan melihat gitu. Nggak layak juga untuk melihat kemuliaan Kristus di dalam kesederhanaan itu ya. Nah, hiddenness spirituality ini akan bentur dengan show off spirituality. Tahu show off ya? Spiritualitas pameran gitu maksudnya. Show of spirituality yang dipamerkan supaya orang melihat itu. Luther akan mengatakan itu teologi gloriae gitu maksudnya. Ya. Kita mau di-acknowledge besar, mau di-acknowledge, di-recognize hebat, mau dapat tepuk tangan dan sebagainya. Itu show of spirituality. Kalau di dalam firman Tuhan yang jelas sekali ini diwakili oleh kelompok apa misalnya show of spirituality? Diwakili oleh kelompok apa? Farisi, ya kan ya? Iya kan? Betul. Saya nggak bikin karikatur loh di sini, enggak gitu. Memang benar kok aku mau Farisi kok, betul gitu. Show of spirituality itu orang Farisi gitu kan ya. Dan mereka selalu mau pameran gitu kan ya, menyalakan lampu-lampu dan sebagainya supaya orang lihat mereka gitu, di lampu sorot terus ada gongnya lagi gitu kan ya, supaya semua orang dengar dan seterusnya. Itu lawan kata daripada teologi Crucis. Good, kita balik ke sini ya. Teologi Crucis ya sebetulnya bukan dari Luther juga. Luther cuma ambil dari Alkitab. Ya, yang terkenal sekali ya bagian teologi Crucis di dalam Alkitab memang ada beberapa ya. Bukan cuma Paulus tapi Lukas juga ada teologi Crucis dan penulis-penulis yang lain. Tapi Paulus misalnya salah satu bagian atau passage yang penting memahami teologi Crucis precisely di dalam 1 Korintus gitu. Yaitu bagian yang mana misalnya? Ada yang bisa ini? Saya kan sudah jelasin ya pengertian teologi Crucis kira-kira apa gitu maksudnya. Di mana di sini misalnya di 1 Korintus yang mana? Deket-deket sih Mas Ian. Dengan tadi. Ayat apa misalnya? Yang menyatakan prinsip ini teologi Crucis. Di mana? 1 ayat 20 berapa? 23 ya. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan, ya jelas sekali kan ya, the crucified Christ. Untuk orang Yahudi apa? Batu sandungan. Untuk orang bukan Yahudi, kebodohan. Betul kan saya? Teologi Crucis, jelas nggak? Maksudnya apa ini kaitannya sama ini gitu kan ya? Tapi mungkin sebelum kaitannya dulu, jadi bilang begini, orang Yahudi itu punya tuntutan, yaitu mereka mengejar apa? Katanya Paulus. Orang Yahudi itu mengejar apa? Apa? Ya di situ tinggal bacakan apa? Orang Yahudi mengejar apa? Tanda, ya tanda. Tanda apa? Tanda tanya, tanda seru. Tanda, apa maksudnya tanda sih? Dilarang belok kanan, dilarang belok kiri, jangan parkir di sini. Apa maksudnya tanda ini? Istilah tanda itu khusus kalau di dalam Alkitab. Tanda yaitu apa? Mujizat maksudnya. Tanda itu sama dengan mujizat ya. Yohanes pakai istilah itu kan, sign, semeia, itu tanda, itu maksudnya mujizat gitu kan. Itu mujizat itu tanda. Ya. Yahudi mengejar tanda sama dengan mujizat, tapi orang Yunani mengejar apa? Hikmat ya. Sudah tahu kan ya ada apa the four cardinal virtues yang orang Yunani gitu ya, apa yang dianggap virtues kebajikan paling atas gitu kan ya. Ya. Ada yang tahu nggak? Saya mungkin juga agak lupa ini 4 ada yang tahu nggak? Itu 4 apa itu cardinal virtue apa namanya? Kebajikan yang paling besar gitu menurut orang Yunani, yaitu apa? Ada yang tahu? 4 virtue paling penting untuk orang Yunani apa? Apa? Penguasaan diri. Penguasaan diri. Temperamen, temperance ya. Masuk nggak itu ya penguasaan diri? Benar-benar penguasaan diri. Penguasaan diri. Ya. Terus apa lagi? Betul, penguasaan diri. Sophrosune ya kalau nggak salah ya bahasa Yunani. Saya agak lupa Suan.
Apalagi? Courage ya, pernah dengar nggak? Keberanian, courage. Apalagi? Ada lagi? Fortitude, kekuatan. Fortitude. Strength, kekuatan. Ya, penguasaan diri, courage. Saya urutannya ini ya, urutannya itu gitu, nggak harus urutan yang rapi. Satu lagi yaitu yang sangat penting adalah yang ini ada kaitan sama hikmat, yaitu intelligence atau prudensia, bahasa Latinnya, prudence. Prudensia itu terjemahan itu bisa banyak, ada beberapa nuansa di dalam istilah prudensia. Saudara bisa cek di Google ya, kalau seandainya saya mungkin ada satu salah gitu, tapi menurut saya benar sih ini, 4 ini gitu. Saudara tinggal search di Google atau Wikipedia, 4 cardinal virtues orang Yunani, Greek, virtues itu apa gitu. Prudensia itu bisa diterjemahkan knowledge misalnya ya, pengetahuan, knowledge, tapi juga intelligence, kepandaian gitu. Ya, hikmat dekat dengan ini, prudensia gitu maksudnya. Keterpelajaran gitu maksudnya, prudence gitu. Makanya the highest itu menurut orang Yunani, yang the highest kelompok, the highest itu siapa? The highest group itu siapa menurut ini orang Yunani? Ya, philosophers gitu kan ya. Tapi yang ngomong juga sayangnya philosopher gitu kan ya. Philosopher ngomong philosopher yang the highest gitu. Good. Itu namanya memuji diri sendiri. Philosopher itu hikmat gitu kan, orang-orang berhikmat. Prudence itu penting sekali untuk ini, untuk orang apa? Untuk orang Yunani ya. Kita exclude yang inilah 3 ya, karena kita nggak mau bahas tentang ini kan cardinal virtue-nya orang apa Yunani, tapi mau bahas tentang Paulus. Prudence ya, prudensia, knowledge, intelligence, hikmat, wisdom dan sebagainya, bisa agak ini sih ya terjemahannya, ini apa pan-pan ya. Nah, orang Yunani mengejar hikmat gitu kan ya, mengejar keterpelajaran, mengejar wisdom, mengejar apa itu prudensia. Nah, orang Yahudi mengejar tanda, mujizat, kalau orang bisa melakukan mujizat, Nabi melakukan mujizat, ada tanda-tanda penyertaan Allah gitu kan ya. Kalau nggak bisa bikin mujizat ya kayaknya nggak disertai Allah gitu kan ya. Masih ingat nggak waktu Nikodemus memuji Yesus ngomong apa gitu? Yohanes 3. Waktu Nikodemus memuji Yesus dia ngomong apa? Apa sudah? Gimana? Jangan terlalu lama dong, sudah buka pun, sudah nyontoh, sudah ini masih lama juga jawabannya. Kalau sudah ujian kayak gini nggak lulus. Gimana? Apa? Iya, tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda sama dengan mujizat jikalau Tuhan tidak menyertai gitu kan ya. Nangkep gak saudara? Ini cara pikir Yahudi. Ini kelompok ahli Taurat gitu kan ya. Orang-orang yang beragama, pimpinan-pimpinan agama. Tidak ada orang yang bisa melakukan tanda sama mujizat jika Allah tidak menyertai. Tanda itu penting sekali untuk orang Yahudi karena itu adalah bukti konfirmasi penyertaan Allah di dalam pelayanannya gitu, di dalam person daripada orang itu. Tanda mujizat gitu kan ya. Orang Yahudi tanda mujizat, Yunani hikmat. Tapi Kristus gimana? Kristus nggak masuk kan ini kan, tuntutan ini kan ya. Kristus bikin mujizat nggak sih? Saya tanya, Kristus bikin mujizat nggak? Mujizatnya dia sama mujizatnya Elia sama mujizatnya Musa sama mujizatnya siapa aja lah sih. Semua saudara ini perjanjian lama, siapa yang lebih banyak? Yesus lebih banyak atau Yesus adalah pemenang? Yesus adalah pemenang. Benar nggak sih Yesus yang paling banyak bikin mujizat? Betul kan? Iya, bukan cuma paling banyak, juga paling apa? Bukan cuma kuantitas, tapi juga apa? Kualitas gitu kan. Yang lain nggak ada yang melampaui kualitasnya Yesus mujizatnya. Yesus jelas-jelas bikin mujizat, tapi Paulus kenapa bilang untuk orang Yahudi, Yesus adalah ini batu sandungan gitu. Dia bikin mujizat loh, mujizatnya nggak tanggung-tanggung, melampaui semua nabi perjanjian lama. Maksudnya apa sudah poinnya? Paulus mau bilang yaitu kristologi yang benar itu bukan dibangun di dalam ini. Meskipun faktanya betul-betul Yesus mengadakan mujizat, memberikan tanda, ya penyertaan Allah betul, tapi dia nggak membangun konsep Kristus berdasarkan ini gitu, bukan. Itu namanya teologi krucis kan ya. Nah Mbak Saudara, sebenarnya Paulus kok
ini saya pakai istilah ironi ya, agak pinter sedikit, dia tinggal ngomong tuh, Kristus itu adalah yang melampaui semua nabi-nabi perjanjian lama yang tanda mujizat karena itu adalah konfirmasi dia disertai oleh Allah. Coba lihatlah orang-orang Yahudi, siapakah yang melakukan lebih banyak mujizat daripada Kristus gitu kan ya. Nah Pak Saudara, kan nyambung kan ya, terus Kristus adalah Tuhan gitu kan ya. Kristus adalah Tuhan, itu bukan teologia crucis, itu kalau pakai istilah Luther, ya itu teologia glory ya namanya. Bukan teologia crucis, itu bukan hidden, berarti show of spirituality lagi gitu maksudnya. Bukan karena Yesus nggak melakukan mujizat, bukan. Kalaupun katakanlah mujizatnya asli gitu ya, sekalipun mujizatnya asli, benar dan banyak, itu menurut kristologi Paulus, kita nggak membangun konsep Tuhan dari situ. Justru harus ditutupin bagian itu cenderung membingungkan. Kalau orang nggak, namanya tanda kan ya. Tanda itu kan berarti masuk kepada higher reality gitu kan ya, masuk kepada realitas yang lebih dalam gitu kan. Namanya tanda gitu. Kalau sudah dibilang misalnya ini ada tanda namanya toilet sebelah kiri gitu kan ya. Toiletnya kan yang di sini, bukan ini kan, bukan tandanya kan ya. Terus kalau sudah kencing di situ gitu, sudah ada ini tanda saya kencing di sini. Ini bukan toilet, ini tanda, toiletnya di sana gitu kan ya. Betul nggak sudah? Tanda menunjuk kepada sesuatu yang lain gitu kan. Tapi orang Yahudi ya, mereka bukan cuma orang Yahudi kayak orang sekarang juga gitu kan ya. Mereka berkanjang, tahu istilah berkanjang? Berkanjang di dalam mujizat gitu kan ya. Jadi nggak melakukan mujizat sebagai tanda lagi gitu. Ya itu kesulitannya. Good, balik lagi. Kristologi Paulus itu bukan nggak tahu kalau Yesus melakukan mujizat. Tentu saja tahu gitu. Paulus nggak goblok-goblok kayak gitu lah ya, sampai nggak tahu kalau Yesus melakukan mujizat, nggak mungkin gitu. Tapi bagi Paulus itu bukan mujizatnya, justru dia mau mengatakan untuk orang Yahudi Kristus itu adalah bukan pembuat mujizat tapi apa? Batu sandungan gitu. Kalau menurut orang Yunani gimana? Yesus adalah kebodohan, meaning dia nggak berhikmat gitu kan ya. Kebodohan, maksudnya dia nggak lulus ini cardinal virtue prudence tadi, dia bukan orang yang intelligent gitu, tapi orang yang bodoh, kebodohan. Itu kan teologi crucis kan ya. Nah, Pak Soe, poinnya teologi crucis di sini kan ya. Jadi bukan mau menunjukkan bahwa Kristus itu adalah orang Yahudi punya mujizat, Kristus lebih banyak lagi gitu misalnya kan ya. Terus habis itu Kristus itu orang Yahudi berhikmat, Yesus lebih jenius lagi gitu misalnya kan ya. Itu teologi glory ya, oke? Nangkep Pak Soe poinnya. Jadi kalau gereja mencoba untuk sehebat dunia gitu ya, saudara boleh ngerti lah itu teologi gloria atau teologi crucis gitu maksudnya. Ya. So, Paulus nggak pakai cara itu karena dia nggak tertarik untuk mencari konfirmasi dunia, karena konsep kemuliaan dunia itu nggak perlu diikuti, kecuali orang itu ada inferior complex gitu namanya ya. Tahu inferior complex? Minder gitu kan ya, saudara. Kalau laki-laki gitu kan misalnya, coba turun dari sepeda motor, terus sudah turun ya, sudah minder berarti gitu kan ya. Kalau nggak minder nggak usah turun, lewat terus gitu. Bikin dia yang minder, lo kok saya ditinggal gitu kan ya. Good. Paulus nggak mencoba untuk menyesuaikan diri atau bilang bahwa Yesus melampaui dunia gitu maksudnya. Itu bukan pendekatannya ini, bukan pendekatan kristologi Paulus. At least di dalam 1 Korintus ya, bukan gitu. Kristus nggak dibanggakan sebagai ini loh, Kristus lebih tinggi daripada semua filosofer Yunani manapun gitu kan ya, melampaui Socrates, Aristotle, Plato dan sebagainya, dan Pluto dan Goofy, Donald Duck dan seterusnya. Enggak. Tapi Paulus bilang Kristus itu bodoh untuk orang Yunani. Ya bodoh, memang mereka bilang Kristus itu bodoh gitu. Tapi ada dignitas di dalamnya, sebetulnya sana yang bodoh sih gitu. Cuma mereka nggak bisa lihat aja sih ini hikmatnya Kristus. Karena hikmat Kristus itu kelihatan rendah untuk dunia, tapi sebenarnya lebih tinggi daripada hikmat dunia yang paling tinggi gitu kan ya. Yang paling rendah, yang paling bodoh dari Allah tetap lebih tinggi daripada hikmat dunia yang paling tinggi gitu kan ya. Tapi ini pengertian di dalam hati gitu maksudnya. Bukan sesuatu yang mau dibuktikan keluar, bukan. Diajarkan kepada kita yang adalah orang-orang pilihan, iya gitu. Tapi membuktikan ke dunia, gak ada poinnya untuk Paulus gitu. Gak ada poinnya karena dunia gak akan ngerti anyway. So, saya tanya, ini kan teologi crucis kan, ini jelas nggak sampai sini saya? Ini kaitannya apa sama ini? Kenapa Paulus masuk ke sini? Ini bukan kebetulan kan ya? Karena Paulus ngomong ini karena mau ngomong ini sebetulnya. Problemnya itu ini,
favoritisme ini, terus Paulus jawab seperti ini. Ini hubungannya apa? Apa hubungannya yuk? Aspek horizontalnya kan ya. Jadi ini adalah aspek horizontalnya daripada ini. Apa ini hubungannya? Kenapa Paulus ngomong kayak begini gitu misalnya? Iya, karena yang favoritisme seperti saya ini Luther ya maksudnya. Karena yang favoritisme itu menegankan teologi of glory. Saya pakai teologi of glory dalam pengertian Luther ya, jangan dipakai secara absolut ya. Karena teologi of glory juga bisa pengertian yang positif di dalam konteks yang lain. Karena ini justru memegahkan kebolehan manusia, meaning teologi of glory ya gitu kan ya. Terus Paulus menghadirkan teologi krucis itu maksudnya. Kita nggak kejar itu, kita nggak boosting itu. Karena Kristus juga, kalau kita bermegah di dalam Kristus yang tanda kutip ya, atau nggak usah tanda kutip, Kristus yang lemah ini gitu maksudnya. Kristus yang ditolak ini, Kristus yang bodoh ya. Kristus yang adalah batu sandungan ini yang kita megahkan, bukan begini gitu, bukan. Paulus jadi going deeper gitu ya, masuk lebih dalam daripada sekedar membahas tentang personnya Kefas, Apolos atau dirinya sendiri gitu maksudnya dengan membandingkan kamu membanggakan Kefas, tahu nggak Kefas sendiri pernah saya tegur kapan itu misalnya gitu ya, nggak ada poinnya ngomong kayak begitu saya, nggak ada poinnya. Kefas tuh tahu nggak, sebenarnya Kefas itu mempengaruhi saya gitu misalnya, saya yang tetap lebih penting gitu maksudnya, narsisistik gitu kan ya. Paulus certainly bukan orang seperti itu gitu yang bangga apa itu jasanya sendiri supaya diingat supaya ini itu again kayak minder kompleks daripada Paulus gitu. Tapi Paulus going deeper, dia nggak mau terjebak ke dalam persoalan Kefas itu siapa, Apolos itu siapa, Paulus itu siapa, tapi dia melihat substansinya ini yang dimegahkan oleh orang-orang Korintus itu bukan cuma sekedar nama-nama ini, tapi terutama yang mereka megahkan itu atributnya adalah ini, hikmat manusia gitu kan ya, tanda manusia gitu kan, dan bukan yang dari Tuhan gitu. Ya, whether siapapun di sini namanya nggak terlalu penting itu untuk Paulus. Even di sini pakai istilah Kristus karena Kristusnya pun pengertiannya juga teologi glory ya gitu. Bukan Kristus yang lemah yang di sini gitu kan ya, bukan Kristus yang adalah batu sandungan dan kebodohan. Maka ini frontal gitu ya, frontal. Maka Paulus waktu kita membaca ada kalimat-kalimat mengatakan di antara kamu coba cek lagi tidak banyak kan sebetulnya orang yang terpandang, itu kan teologi krucis kan ya. Justru Allah memilih yang lemah untuk mempermalukan yang kuat, itu kan teologi krucis lagi gitu kan ya. Paulus nggak bilang, hai jemaat Korintus, aku bangga kepadamu karena ini adalah kelompok paling intelijen yang aku pernah kenal gitu misalnya di seluruh Yunani atau seluruh Turki Atalia dan seterusnya. Nggak ada juga kalimat itu, tidak ada. Yang ada adalah kalimat sebaliknya. Hai orang Korintus, jangan lupa kamu itu kelompok yang sebagian besar lemah kan sebetulnya. Gak banyak orang yang penting yang terpandang, kamu orang biasa-biasa saja. Tapi kamu memegahkan apa? Keluar biasaan manusia gitu kan ya. Memegahkan keluar biasaan manusia itu Kristus atau bukan gitu maksudnya. Apakah kita memegahkan Kristus dengan cara seperti itu atau itu Kristus yang kita kenal bukan? Kristus yang tersalib itu adalah Kristus yang seperti itu atau bukan? Kontras ya, kontras. Jadi bagi Paulus penghayatan kristologi ya, Yesus yang disalib ya adalah batu sandungan untuk orang Yahudi, kebodohan untuk orang Yunani itu adalah ya obat penawar racun terhadap ini favoritisme kan ya. Menarik kan saudara ya, ini apa persoalan sangat ini particular, tapi terus direfleksi dari perspektif kristologi gitu maksudnya itu Paulus itu kan. Kadang-kadang jawaban kita kan pragmatis ya waktu kita ada orang persoalan apa gitu kan, tapi Paulus jawabannya itu highly doktrinal gitu, sangat doktrinal dan pas lagi gitu ya, pas menghantam itu apa itu jantungnya kesalahan daripada ini ya, karena Kristus bukan seperti itu gitu. Kita bisa masuk bagian yang lain lagi, supaya kita baru satu contoh saya ada, mungkin di sini 7 sampai 8, kita mungkin nggak selesai kali ya bahas semua itu. Tapi kalau saudara ada ini tambahan dulu, misalnya ada tambahan atau ini apa komentar, ada nggak saudara tambahan atau komentar? Nggak ada ya, saudara orang-orang yang sangat reseptif ya. Good. Kita coba lihat misalnya di dalam surat 1 Korintus ya, ada refleksi kristologis yang mana lagi misalnya ya. Misalnya di dalam pasal-pasal berikutnya ada nggak yang kita bisa ketemu? Di mana misalnya?
Banyak sih ya, banyak. Sebagian ada yang pneumatologi dari doktrin Roh Kudus, tapi kita cuma mau ini membatasi diri hanya dengan yang doktrin Kristus hari ini. Di mana misalnya? Di mana sudah? Atau saya ngomong aja? Gimana dengan pasal 5 misalnya ya? Pasal 5 mungkin enggak sekompleks ini, itu enggak sekompleks yang pertama tadi. Tapi bagaimana dengan pasal 5 misalnya? Ada persoalan apa di situ? Ada persoalan apa? Iya, percabulan. Percabulan, konteks pergumulan. Kalau tadi kan favoritisme, ini sekarang kita ganti gitu kan ya. Ini penyelesaian doktrin refleksi teologis yang ini ada persoalan percabulan sekarang. Terus gimana refleksi teologis ya? Pergumulan konkret, ada percabulan. Terus habis itu refleksi teologis doktrinal. Apa? Ini connected beberapa doktrin sih, beberapa isu gitu. Tapi apa di situ? Coba perhatikan yang ada kata Kristus di ayat berapa misalnya. Terus kaitannya kemana? Gimana? Gimana Paulus mengaitkan, mengintegrasikan persoalan percabulan dengan doktrin Kristus? Ayat berapa sih? Iya, ayat 7 dan 8 gitu kan ya. 7 dan 8. 6, 7, 8 lah, terutama 7 dan 8. Jadi gimana itu? Kristus, doktrin Kristusnya bicara tentang apa? Kristus di dalam pengertian apa? Kristologisnya apa? Jangan sungkan ngomong gini loh, aduh sungkan ngomong. Takut salah. Salah juga nggak apa-apa kan? Gimana sudah jawabannya? Enggak, sudah males ngomong. Kok saya juga males ngomong gimana? Dan tutup doa terus pulang. Kaitannya apa? Oke, pertama kristologinya di situ yang mau ditekankan apa itu? Yaitu Kristus sebagai anak domba Paskah gitu kan ya. Kristus sebagai anak domba Paskah. Pak, perhatikan ya, itu waktu kita bicara tentang Kristus bukan cuma sekedar Kristus. Kristus bisa anything, bisa gembala yang baik, bisa Kristus adalah ini anak domba Paskah, Kristus bisa adalah terang, misalnya Kristus bisa macam-macam kan ya. Tapi di sini spesifik yaitu Kristus khususnya sebagai anak domba Paskah gitu kan ya. Kenapa pakai Kristus sebagai anak domba Paskah gitu? Karena di dalam peristiwa Paskah itu ada apa? Ada apa? Ayat 8. Ada roti yang tidak beragi gitu kan ya, itu kaitannya kan. Jadi sakramental di sini ya. Maksudnya seperti kayak perjamuan kudus, kalau orang Yahudi dulu kan merayakan ini Paskah ya, terus kita post New Testament di dalam Kristus kita merayakan perjamuan kudus gitu kan ya. Ada roti yang tidak beragi. Jadi mereka waktu merayakan Paskah itu Exodus yang keluar, Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, itu kan pakai roti yang tidak beragi gitu. Ini roti tidak beragi. Terus ini kaitannya apa sama percabulan? Roti yang tidak beragi itu disimboliskan, dilambangkan atau bukan dilambangkan, menunjuk
merupakan lambang daripada kemurnian dan kebenaran. Itu lawan kata daripada percabulan gitu kan misalnya kaitannya kan. Jelas gak Saudara? Doktrin kristologis. Ya, kalau seseorang melakukan percabulan ya, dia menodai roti yang tidak beragi. Yang waktu kita merayakan di dalam Paskah, di dalam perjamuan kudus ya, roti yang tidak beragi ini bukan cuma sekedar peristiwa fisik, tapi merupakan lambang daripada kehidupan Kristen yang seharusnya juga tidak beragi di dalam pengertian murni, tidak tercemar. Terus ini bentur dengan percabulan gitu kan ya. Jadi menjawab percabulan dengan kristologi gitu kan ya. Menjawab percabulan dengan doktrin kristologi. Tapi kristologinya juga bukan kristologi yang umum. Mesti mikir kristologi yang mana ini. Di sini adalah kaitannya khususnya sebagai anak domba Paskah, terus berkaitan dengan roti tidak beragi, yang adalah kemurnian dan kebenaran. Maksudnya adalah satu benturan gitu ya, satu yang ini kontradiktif. Kalau di satu sisi kita merayakan Paskah, kita mengikuti perjamuan kudus, di sisi yang lain kita menodai kehidupan kita gitu kan ya, dengan percabulan dan seterusnya. Itu enggak kompatibel antara dua ini gitu, antara merayakan Paskah, antara kristologi dan percabulan. Itu bagi Paulus adalah problem kristologis ya. Masih ada connected di dalam pasal 5 ini yang menarik ya, kalau kita baca masih ada isu yang lain, yaitu kan misalnya ayat yang terakhir di situ kita membaca ayat berapa itu? 13 ya, 13. Mereka yang berada di luar jemaat akan dihakimi Allah, tapi terus ada apa di sini? Usirlah orang yang melakukan kejahatan dari tengah-tengah kamu. Ini apa? Isu apa ini berarti? Usirlah orang yang melakukan kejahatan dari tengah-tengah kamu. Maksudnya apa ini? Tengah-tengah kamu itu maksudnya apa? Jemaat kan ya? Berarti usirlah itu berarti apa? Church discipline gitu kan ya. Di sini ada isu kristologi, ada juga eklesiologi, ada doktrin gereja gitu kan ya. Eklesiologi. Bukan cuma kristologi, tapi juga eklesiologi. Church discipline itu harus dijalankan. Kenapa? Karena Kristus itu adalah anak domba Paskah, dimakan bersama dengan roti tidak beragi. Maka church discipline gitu ya. Church discipline pendasarnya kristologi gitu. Ya. Anak Kristus yang adalah anak domba Paskah, roti tidak beragi. Karena itu harus ada church discipline. Itu merusak the holiness of the church gitu kan ya. The holiness of the church. Kita kalau mengikuti Paulus, sudah belajar dari Paulus, bisa pikir integratif, perlu certain creativity pasti gitu kan ya. Tapi pikiran yang lincah gitu, maksudnya dia bisa menjawab persoalan yang sangat konkret dengan doktrin, dengan jawaban doktrin. And dia doktrinnya itu sama sekali bukan klise kalau sudah perhatikan gitu ya. Kita kan seringkali maksudnya mengcounsel orang juga dengan doktrin, tapi terus jadi klise gitu kan ya. Nah enggak sudah poin ini. Misalnya orang mati tiba-tiba mendadak gitu kan ya. Mendadak terus mati, terus dia surprise, dia shock. Tiba-tiba ditinggal mati, nggak siap, terus kita datang, kita bilang apa? Allah itu berdaulat gitu kan misalnya kan ya. Kepingin gampar aja orang itu kali ya. Siapa yang nggak tahu Allah itu berdaulat gitu kan ya. Atau Tuhan itu punya rencana yang baik gitu kan ya. Ya tahu Tuhan punya rencana. Tapi bagaimana sekarang mengobati ini kan ya, mengobati kekosongan ini, perasaan absensia itu kan ya. Even kadang-kadang temannya Ayub pun sedikit lebih pintar dari kita ya. Teman-teman Ayub ngapain sih waktu menghibur? Iya, berdiam diri itu penghiburan. Berdiam diri ya, terus bersama menangis dengan Ayub, high solidarity ya. Kita banyak yang nggak lulus kayaknya. Padahal akhirnya teman-teman Ayub pun juga nggak lulus gitu kan ya. Jadi kita lebih nggak lulus lagi dari temannya Ayub. Good, ini namanya teologi akrucis karena nggak boleh show off kan ya. Bicara kelemahan maksudnya. Paulus di sini waktu membahas tentang ini persoalan-persoalan yang konkret itu jawaban teologinya, jawaban doktrinal itu nggak pernah jadi klise gitu, nggak pernah gitu. Karena well thought ya, itu sangat dipikirkan. Saya mesti jawab dengan doktrin apa dan di bagian spesifik yang apa gitu.
Ya, kalau di sini misalnya Paulus masuk dengan Yesus yang adalah natur dua manusia, dua natur manusia, natur Allah, mungkin ya susah sekali ya mengaitkan dengan percabulan gitu maksudnya ya, kaitannya gitu. Saya bukan mengatakan setiap spesifik ini ya apa itu topik di dalam doktrin itu berkait semuanya, tapi ada pilihan-pilihan tertentu yang lebih integratif misalnya seperti di sini kita baca di dalam konteks pasal 5 yaitu percabulan, jelas di sini yang dipakai Kristus dalam pengertian yang sangat khusus yaitu sebagai anak domba Paskah kan. Karena dia mau pakai roti yang tidak beragi dan seterusnya. Misalnya bagian yang lain lagi sudah masih ada berkaitan dengan perjamuan kudus ya, perjamuan kudus. Kita lompat ntar kita bisa balik lagi ke pasal yang sebelumnya. Misalnya di dalam ini pasal 11 ya, kebiasaan yang salah dalam perjamuan malam. Ya, Lord Supper, perjamuan kudus. Ya. Itu kan ayat yang terkenal sekali kan, luar biasa terkenal kita kalau perjamuan kudus kan baca ayat ini kan sebetulnya. Maksud saya itu ayat 23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kalimat-kalimat yang sangat sakral gitu kan ya, sangat liturgical kalau kita baca gitu suasananya seperti kayak kebaktian gitu kan ya. Tapi kalau kita terusin terus jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri dan baru setelah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Terus, sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, tidak sedikit yang meninggal. Ini sudah nggak bisa dibaca lagi kan, sudah lagi perjamuan kudus kan. Tiba-tiba kok nggak liturgikal gini ya ayatnya. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama dengan dia, bersama dengan dunia. Karena itu saudara-saudaraku, jika kamu berkumpul untuk makan, nantikanlah olehmu seorang akan yang lain. Kalau ada orang yang lapar, dia makan dulu di rumahnya. Jangan kamu berkumpul untuk dihukum. Dan seterusnya gitu kan. Sudah, nah poin. Ini ada kalimat yang highly liturgical gitu ya, yang kalau kita baca itu seperti kayak suasana kebaktian gitu, seperti kayak formula yang sangat kudus gitu kan ya. Tapi Paulus bisa keluar masuk antara hal-hal yang sehari-hari masuk ke dalam formula yang sakral itu tadi gitu. Ya, Paulus bisa keluar masuk dengan lincahnya gitu. Kita kan ada gap kan ya, ada gap antara ini formula-formula sakral, terus ntar begitu keluar ya kalimat-kalimat ini kan ya, kalimat-kalimat apa itu? Kalimat prokem gitu yang kita pakai gitu kan ya. Tapi kalau masuk gereja terus sama perbedaraannya semua kalimat sakral gitu kan ya. Paulus bisa masuk keluar antara ini juga, antara kehidupan di gereja liturgical ya, setting ibadah dan ya sehari-hari persoalan. Bahkan kalau kita membaca di dalam konteksnya perjamuan kudus di dalam ini ya zaman di mana surat Korintus ini ditujukan kepada mereka oleh Paulus itu sebetulnya adalah merupakan satu peristiwa yang ya kita bisa bilang rather sekuler gitu. Sekuler ya. Itu mereka sudah kenal istilah potluck nggak ya? Potluck apa itu masing-masing orang bawa makanan gitu. Itu konteksnya kira-kira mirip seperti itu. Jadi itu banyak scholars yang menafsir ini sebetulnya settingnya bagaimana gitu ya. Kenapa di sini ada problem dan seterusnya. Mereka waktu itu nggak terlalu membedakan antara perjamuan kasih. Kita kan potluck perjamuan kasih kan ya istilah kita kan ya. Kalau setelah gereja selesai terus makan-makan ramatama itu namanya. Ramatama itu maksudnya apa sih? Maksudnya saya makan gitu. Bukan saya beramatama sama orang lain, tapi saya makan gitu maksudnya kan ya. Itu kenapa bisa jadi ramatama saya juga agak bingung sih ya. Mendingan makan-makan kali ya, beramatama gitu. Ceritanya sambil makan, sambil beramah tama gitu kan ya. Tapi kayak lebih tertarik sama ayamnya daripada orang lain gitu kan. Good, perjamuan kasih gitu kan ya, perjamuan kasih dan perjamuan kudus gitu kan ya. Itu satu paket dulu. Jadi orang-orang itu dulu kan perjamuan kudus ya, perjamuan kasih ya. Mereka nggak kenal sih istilah perjamuan kasih. Buat mereka itu perjamuan gitu, bukan perjamuan makan gitu kan ya. Bawa makanan masing-masing gitu kan ya.
bawa makanan masing-masing, biasanya yang bawa siapa sudah? Ini kan terjadi persoalan di sini kan ya. Persoalannya konteksnya ini yang bikin Paulus akhirnya mengeluarkan kalimat itu. Persoalannya apa? Rupanya di situ ada sekali lagi semacam apa? Iya, gap gitu kan, betul, gap. Gap antara apa kira-kira? Gap antara orang kaya dan miskin gitu kan ya. Persoalannya gimana kalau kita rekonstruksi? Orang kaya bawa makanan gitu kan ya. Bawa makanan, makanannya pasti yang gimana? Makanan mewah dan banyak gitu kan ya. Jadi kualitas dan kuantitas gitu kan. Makanan mewah sudah gitu mungkin juga banyak gitu kan ya. Ini yang kaya. Yang miskin gimana? Hah? Seadanya. Atau mungkin malah benar-benar nggak bawa apa-apa. Ya, bukan seadanya lagi gitu, nggak ada apa-apa gitu kan ya. Sudah gitu mereka datangnya telat gitu kan ya. Datangnya telat kenapa? Karena kurang reform, karena apa? Exactly, karena bukan karena minder, bukan. Karena kerja, ya. Orang kaya itu bisa datang kapan saja, dia ada budak di rumah gitu bisa ditinggal. Ya, tapi orang miskin itu mesti kerja, makanya mereka nggak datang telat gitu. Itu bukan karena mereka kurang disiplin waktu, bukan gitu kan ya. Karena itu Paulus nggak mempersoalkan sama sekali. Kalau mereka datang telat pasti digegerin Paulus gitu kan. Lu lain kali jangan datang telat, buat tepat waktu seperti orang GRI gitu misalnya kan ya. Tapi nggak ada istilah itu gitu. Berarti mereka memang nggak melakukan kesalahan dengan keterlambatan, tanda kutip keterlambatan mereka itu. Nggak mungkin mereka datang seperti itu. Jadi orang kaya bukan cuma datang nggak telat, tapi datang duluan sebenarnya kan ya. Datang duluan bawa makanan gitu kan ya. Dan orang kaya itu cukup ada beberapa gitu kan ya. Terus habis itu gimana sih? Nah rekonstruksinya ya, itu kalau kita bandingin sama cara makannya orang Yunani pada saat itu gitu ya. Itu mereka membedakan ada ini apa first table sama second table gitu menurut para ahli ya. Jadi first table, terus ada second table. Nah di antaranya gitu kan ya, prima mensa sama secunda mensa. Di antaranya itu biasanya di dalam tradisi itu orang mengucap berkat, termasuk dari ini ya, apa pagan ritual gitu maksudnya. Jadi ada kontinuitas di sini mereka mengucap berkat biasanya memanggil para dewa dan sebagainya gitu. Nah kalau ini diparalelkan sama praktek yang terjadi di Korintus, kemungkinannya adalah juga seperti itu. Jadi pertama mereka di first table itu mereka makan ya. Makan biasanya hidangan yang paling penting itu yang paling standar di situ ikan misalnya kan ya, ikan itu. Ikan dan juga daging-daging. Daging itu mewah pada saat itu gitu. Jadi daging, ikan dan sebagainya. Terus kan orang ya ada daging, ada ikan. Ini di first table ini semuanya dimakan, tapi orang yang miskin belum bisa datang pada saat ini. Nah, waktu mereka mulai mengucap berkat tentang ya ini mulai masuk perjamuan kudus kan ya. Di situ mulai masuk ke second table itu yang orang makan roti dan minum anggur gitu kan ya. Tapi di sini waktu di sini sudah habis semua, dihabisin siapa? Dihabisin orang kaya itu. Terus mereka mungkin juga bisa berdalih, loh ini barang gua bawa-bawa sendiri kok gitu kan ya. Ini makanan saya bawa sendiri, saya bukan nyolong, ini saya bukan ngambil ayamnya orang lain, ini ayam saya masak-masak sendiri gitu kan ya. Saya bawa-bawa sendiri, saya makan-makan sendiri gitu kan ya. Habis semua, jadi waktu masuk ke sini orang-orang miskin datang, pertama mereka nggak kebagian lagi dagingnya, semua sudah habis. Benar-benar tinggal roti tok. Seperti kalau saudara masuk ke undangan makan, sudah habis semua tinggal nasi sama sambal, sama acar gitu misalnya. Ya males kan ya sudah di situ kan ya. Itu merasa gimana sih ini diundang kok begini tinggal nasi doang. Nasi, pepper, salt, and acar dan sambal gitu misalnya ya. Jadi mereka keadaannya seperti itu datang ke second table ya tinggal ini tok gitu. Padahal kan intinya ini semua jadi satu kesatuan kan ya. Mereka pertama nggak kebagian makanan, kedua juga kemungkinan menurut para ahli juga ada kemungkinan mereka juga nggak dapat tempat gitu maksudnya. Karena waktu itu di dalam namanya simposium ya, tempat ruangan makan itu terbatas tempatnya. Jadi mereka nggak bisa masuk karena di situ sudah penuh. Akhirnya terjadi yaitu gap itu, yang kaya di dalam, yang miskin di pelataran luar gitu. Itu sangat-sangat mencolok gitu maksudnya. Yang menarik di dalam surat Korintus kalau kita baca kan Paulus bilang ini apa? Saya baca ya supaya nggak salah ini ya. Di situ kan ditulis ayat 18, sebab pertama-tama aku mendengar, berarti Paulus nggak tahu langsung kan ya, aku mendengar. Kalimat aku mendengar ini penting sekali sudah. Ini implikasinya banyak.
Waktu dikatakan aku mendengar, itu berarti Paulus nggak tahu sendiri, itu pasti gitu kan ya. Ada saksi yang mengatakan. Tapi istilah aku mendengar juga sekaligus mengatakan bahwa agaknya orang Korintus ini juga nggak aware bahwa itu adalah persoalan. Yang lain-lain kan mereka bisa cerita kepada Paulus bilang, makanya terus Paulus tulis surat gitu kan ya. Karena mereka share, kita ada problem ini, terus Paulus jawab di dalam suratnya gitu. Ini nggak dianggap problem oleh orang Korintus, menurut mereka ini oke-oke aja gitu. Makanya Paulus sampai mendengar dari orang lain gitu. Nah, bahasa poin ini. Ya, jadi orang Korintus sendiri agaknya nggak terlalu peka bahwa ini sebetulnya adalah persoalan gitu. Ini adalah satu benturan terhadap makna daripada perjamuan kudus itu sendiri. Meskipun kalau kita lihat secara ini penyelidikan human rights modern ya, nggak salah dong ini makanan gua bawa sendiri, gua makan sendiri, emangnya gua utang sama bapak lu kali gitu kan ya? Enggak juga kan ya, saya utang apa sama orang miskin gitu kan? Tapi secara human rights modern sih oke. Secara etika Kristen itu dosa gitu. Ya kan ya? Secara etika Kristen itu sudah menyalahi. Jadi mereka waktu datang, mereka sudah kehabisan makanan, akhirnya mereka seperti kayak digambarkan sebagai satu dianggap seperti secara unconsciously ya, kayak kelas yang lain. Nah, orang-orang kaya yang sudah menikmati makanan mereka di sini agaknya juga merasa ya biasa-biasa saja gitu kan ya, karena memang ini kelas yang kita. Mereka nggak share kepada kelompok yang lain. Nah ini kira-kira rekonstruksinya gitu ya. Rekonstruksinya. Nah terus bagaimana Paulus melihat ini sebagai problem pertama ya. Kenapa ini problem? Pertanyaan pertama, ini problemnya apa? Kenapa kayak begini ini problem? Terus kedua, benturannya apa dengan ini, dengan makna perjamuan kudus itu. Sekaligus juga kenapa Paulus perlu kembali membicarakan tentang the meaning of perjamuan kudus itu seharusnya bagaimana, kaitannya sama ini gimana gitu. Benturannya gitu maksudnya, kontrasnya gimana. Pertama, kenapa ini problem? Kenapa ini problem saudara? Setting kayak begini. Perpecahan betul ya. Jadi, ada orang yang argue sebetulnya centernya salah satu scholar yang penting New Testament itu argue ada banyak ini sih ya, ada banyak pendapat, tapi ada yang berpendapat misalnya salah satu centernya 1 Korintus itu sebenarnya adalah unity of the church itu, persatuan gereja, itu 1 Korintus itu. Kita bisa melihat itu sebagai salah satu center, ada orang berpendapat yang lain lagi gitu. Ini problem sekali lagi ya, division ini sebenarnya. Jadi kalau tadi sudah ada division tentang orang-orang yang favoritisme tadi, sekarang ini division lagi di dalam cara yang lebih subtle gitu kan ya. Dan nggak sadar lagi mereka kalau itu sudah divided sebenarnya, ada fragmen di situ, fragmen antara kaya dan miskin, problem, division, ya, ada gap. Lalu bagaimana Paulus ini menjawab, kontrasnya apa gitu sama perjamuan kudus? Kenapa ini kenapa Paulus di situ terus jadi ngomongin lagi tentang ini formula-formula tadi yang kita baca tadi loh, kalimat-kalimat itu. Kenapa ini benturannya di mana gitu sama praktek division tadi gitu, maksudnya singgungannya di mana? Karena kalau kita berteologi kan kita mesti berteologi secara ya bentur gini ya, itu namanya polemik yang worth it gitu ya. Seringkali polemik bisa nggak worth it karena sebetulnya yang kita gebukin nggak ada sebenarnya gitu, nggak benar-benar ngegebuk yang harus digebuk. Kalau Paulus ngegebuk itu benar-benar ngegebuk gitu kan ya. Itu yang kita bisa belajar dari teologi gebukan Paulus. Karena dia betul-betul pakai ayat ini ya, kristologi benar-benar match, benar-benar menusuk kepada jantung hati dari persoalannya gitu. Di mana di sini? Misalnya. Oke, yang pertama, exactly, kontras yang pertama, Tuhan itu apa? Membagi-bagikan gitu kan. Kalau boleh pakai istilahnya langsung ada di sini misalnya apa gitu. Kalimatnya langsung supaya betul-betul lebih biblical lagi gitu. Iya. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu gitu kan ya. Tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Jadi Yesus menyerahkan tubuhnya itu kan roti gitu kan ya. Makanan itu kan ini kan lambangnya kan di situ kan ya, makanan, roti, anggur. Yesus menyerahkan tubuhnya gitu kan ya. Yesus menyerahkan, tapi mereka nggak menyerahkan, mereka ambil sendiri gitu kan ya. Itu bentur langsung gitu kan ya. Jadi Yesus membagi-bagikan tubuhnya, tapi kamu enggak, kamu makan sendiri gitu. Bagaimana itu bisa menjadi satu
benar akan perjamuan kudus. Itu satu, saya nggak usah tulis lah ya, tapi intinya itu membagi-bagikan, menyerahkan tubuhnya, tapi orang Korintus tidak menahan malah gitu. Apalagi itu? Orang Korintus yang kaya khususnya ya. Terus apalagi? Ada lagi nggak sudah perspektif yang agak lain misalnya? Makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, itu kan ya orang Korintus ya. Dengan cara seperti itu mereka makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan. Mengakui tubuh Tuhannya itu bagaimana? Di dalam pengertian apa? Itu tadi satu saya kita bilang. Kenapa itu makan dengan seperti itu nggak mengakui tubuh Tuhan? Kenapa? Gimana? Sorry, ada suara? Tidak menunjukkan apa? Tidak menunjukkan kesatuan, misalnya gitu kan ya. Yang pertama, ya tadi menyerahkan tapi mereka menahan. Yang B, tubuh Kristus itu adalah apa? Satu. Tapi gini, kalau kita baca secara perspektif luas pasti kita setuju, itu pasti betul gitu ya. Tapi kalau lebih tajam lagi, ada nggak maksudnya apa kata yang ini mengisyaratkan itu gitu misalnya? Tapi kita tulis dulu lah. Tubuhnya Yesus itu satu gitu, tapi mereka terpecah belah gitu kan ya. Mereka terpecah belah. Tidak bisa menjadi satu. Ini kan strukturnya kan menarik ya nih. Itu tubuh Yesus itu satu gitu kan ya. Terus dipecah-pecahkan kan. Jadi terpecah belah. Supaya apa? Supaya kita yang terpecah belah terus disatukan di dalam satu tubuh gitu kan ya. Itu kan struktur balik gitu kan. Yesus satu dipecah-pecah gitu ya, itu dipecah-pecah untuk kita supaya kita yang substitusikan ya, kita yang terpecah-pecah jadi satu gitu, seperti Yesus yang tubuhnya adalah satu gitu kan sebetulnya. Nah, struktur pembalian itu nggak terjadi kan di dalam Korintus. Yang terjadi adalah mereka tetap terpecah belah gitu kan ya, yaitu kelompok kaya sama kelompok miskin gitu kan. Itu bukan penghayatan dari perjamuan kudus gitu misalnya ini. Perjamuan kudus itu seharusnya merelativisasi kelompok-kelompok kaya miskin itu kan, mempersatukannya. Tapi yang terjadi di sini ada keterpecah belahan ya antara ya dua kelompok itu. Ada lagi yang lain? Itu loh ayat misalnya ayat ke-22 itu, atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apa itu artinya? Menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa. Maksudnya apa? Maksudnya apa sudah? Iya, kasih misalnya gitu ya, kasih karena di dalam salib itu sendiri kan peristiwa kasih gitu kan ya. Tapi yang terjadi di situ adalah mereka bahkan tidak mengasihi gitu kan ya. Dengan ekspresinya adalah apa? Menghina, menganggap rendah, terus apa lagi? Makan duluan ya, sudah perhatiin ya. Makan duluan itu adalah lawan kata atau dari itu ekspresi kasih gitu ya. Sekali lagi ayo. Makan duluan itu adalah lawan kata daripada ekspresi kasih gitu kan ya. Itu bukan cuma sekedar persoalan rakus sudah. Rakus itu adalah orang yang kurang kasih sebenarnya gitu ya. Tapi mereka bukan rakus ya, mungkin mereka juga bukan rakus ya. Mereka simply tanda kutip, mereka nggak mau menunggu gitu kan ya, nggak mau menunggu. Makanya Paulus waktu di terakhir kan bilang ada istilah itu loh, istilah biasa tapi itu sangat kaya istilah itu. Nantikanlah olehmu seorang akan yang lain gitu ya. Nantikanlah. Orang yang mengasihi itu menunggu, menanti ya, menanti, theology of time, menanti. Menanti itu bukan cuma sekedar menunggu loh, ya. Menanti itu kan wah bahasa Indonesia bagus sekali kan, menanti. Menunggu itu ya bisa menunggu sambil cuek gitu kan ya, menunggu jamnya gitu, menunggu berapa 2 jam lagi, 3 jam lagi dan sebagainya gitu, itu menunggu gitu maksudnya. Menanti itu ada aspek pengharapan ya gitu kan ya. Namanya menanti, kita bukan cuma sekedar menunggu kedatangan Kristus, tapi menanti kan ya. Bukan cuma waiting tapi juga expecting gitu maksudnya. Itu namanya menanti kan ya. Hoping, expecting dan sebagainya. Nah, ya intinya adalah di sini sekali lagi mereka tidak ada kasih ya, lack of love. Padahal peristiwa salib itu adalah peristiwa kasih kan ya. Peristiwa Yesus yang menunggu, yang menanti, yang merangkul semuanya. Tapi mereka tidak menanti, ya, mereka makan dulu sendiri. Dan seterusnya. Ya, paling sedikit 3 ini, paling sedikit. Sekali lagi, yang menarik di sini karena Paulus
bisa keluar masuk dari persoalan yang highly sekuler ini, tanda kutip gitu ya, persoalan sosiologi gini kan, sociological problem kan ini sebenarnya kan ya, lebih merupakan sociological daripada theological problem kan ya. Ini persoalan sosiologikal gitu. Maksudnya apa sih sosiologikal? Kerentakan antara miskin dan kaya gitu, problem sosiologis ya kan ya. Tapi problem sosiologis bagi Paulus ini adalah isu teologis gitu kan ya. Ini adalah isu teologis yang menjawab problem sosiologikal gitu kan ya. Terus Paulus bisa masuk keluar di antara duanya. Karena bagi dia ini nggak ada gap tapi bisa diintegrasikan. Gitu. Semuanya bisa diintegrasikan dengan doktrin untuk Paulus ya. Sehingga dia bisa ngomong antara wejangan-wejangan yang seperti kayak lebih ke arah sehari-hari, terus bisa ngomong kalimat-kalimat teologis yang sangat ini gitu ya, apa di atas gitu misalnya, seperti yang tadi kita baca. Gitu. Yang menarik juga maksudnya ini apa paralel dengan itu, bahkan perjamuan kudus itu pun pada saat itu ya. Sekali lagi kalau kita melihat seperti ini kan juga lebih integrated ya. Ini antara first table and second table. Jadi perjamuan kudus itu bagi orang zaman dulu merupakan satu tindakan yang agaknya bukan terlalu liturgical gitu. Bukan spir gereja, ibadah seperti kita sekarang, tapi di dalam keseharian gitu. Jadi lagi makan ya seperti kayak saudara lagi makan, kita dinner bareng atau lunch bareng gitu ya, sama-sama dinner bareng sih di sini kan ya, mereka setelah kerja dinner bareng, terus setelah makan selesai, terus perjamuan kudus gitu maksudnya. Beautiful ya, jadi di tengah-tengah satu tindakan yang sekuler tanda kutip, sangat sekuler gitu ya, makan biasa gitu. Terus tiba-tiba ada ibadah gitu di dalamnya gitu kan. Itu kan very beautiful. Kelincahan itu maksudnya. Kita sekarang di dalam society kita cenderung kan ada gap kan ya. Ini kita makan hura-hura, ngomong apa kalimatnya sampai terpingkal-pingkal dan sebagainya gitu. Begitu masuk gereja pietis gitu kan ya. Ketawanya pun agak diatur sedikit gitu. Karena ini gereja gitu misalnya kan ya. Terus kosakatanya jadi berubah dan sebagainya gitu. Terus keluar jadi apa lagi gitu kan ya. Schizofren gitu antara ini gereja dan luar gereja. Tapi mereka dulu integrated sebetulnya pembacaannya. Tapi sayang integrasinya gagal gitu kan ya. Integrasinya gagal bukan karena nggak mempersatukan ini, tapi karena ada kelompok yang didiskriminasi gitu akhirnya. Ya, akhirnya gagal integrasinya. Tapi Paulus mengembalikan dengan isu ini sebagai isu kristologis ya, yaitu Yesus yang menyerahkan tubuhnya sendiri untuk didistribusikan dan seterusnya dipecah-pecahkan. Problem kasta ya intinya, problem kasta ya. Kasta, kelompok, elitisme, tahu nggak elitisme sudah? Elitisme seperti kayak satu spirit orang-orang tertentu saja gitu yang dianggap terpandang, elitis gitu kan. Kenapa nggak ini istilahnya? Elit kan sudah tahu kan ya, elitisme. Orang-orang tertentu saja yang dipandang ya, kaum-kaum yang dianggap gagal lah, ini orang biasa, nggak terlalu potensial, nggak terlalu pinter, kelompok cenderung disebut loser gitu misalnya kan ya, itu langsung otomatis jadi di bawah gitu maksudnya. Itu bagi Paulus satu penyangkalan terhadap meaning perjamuan kudus gitu maksudnya. Gereja yang menjalankan perjamuan kudus tapi dikuasai sama ini gitu kan ya. Ini bukan gereja yang benar ini untuk Paulus ya, untuk Paulus. Kasta, elitisisme, diskriminasi secara nggak sadar gitu kan, menghina dan seterusnya. Satu lagi atau saudara ada tanggapan nggak saudara? Ya kita kan nggak tahu ya selama dia masih ada di dalam dunia, dia belum mati dan sebagainya. Kita kan nggak tahu cerita dia bagaimana gitu, kita nggak bisa mereka-reka ya. Kita berharap di dalam Tuhan ya, kalau boleh dia bertobat dan tetap mengalami kasih karunia Tuhan gitu kan. Tapi dalam ayat-ayat ini misalnya Paulus ada sampai ini benar-benar sangat radikal gitu ya peristiwanya, sampai mendoakan supaya orang itu mati saja gitu. Itu khususnya kalau orang itu sudah seperti kayak nggak bertobat lagi dan tetap nggak bisa diperingati. Tapi Paulus tetap ya amazingly punya tetap keyakinan jiwanya akan diselamatkan gitu, tapi tubuhnya hancur. Ya kita doakan supaya tubuhnya itu hancur gitu maksudnya. Selama di dunia gitu, dia cepetan mati saja gitu maksudnya. Tapi dia akan tetap diselamatkan gitu. Wah ini sudah ini ya paling anjuran atau teguran yang paling mentok gitu kali ya, yang paling terakhir kali menurut saya gitu.
Nah kalau orang di ekskomunikasi sampai di ekskomunikasi, ini bicara tentang ekskomunikasi atau disiplin gereja atau apa gitu, karena itu ada pembedaan sih ya. Orang kena disiplin gereja untuk skors, istilah skors jangka waktu tertentu dengan ekskomunikasi gitu maksudnya, itu kan ada perbedaan yang lain lagi di situ. Ya kalau yang di sini yang kita baca tadi misalnya di dalam ini ya ayat ke apa itu 5 ya, ada memang istilah usirlah dan sebagainya. Good, kalau kita mau menyelidiki lebih detail kita mesti baca lagi sih ini apa bahasa aslinya dan sebagainya. Istilah di sini usir apa dipakai dalam pengertian yang lebih bersifat church discipline temporarily atau apa itu ekskomunikasi secara ini gitu, maksudnya betul-betul dikeluarkan. Tapi intinya kalau kembali kepada pasal 5 kan di sini gambarannya kan gini, ada orang yang mengaku seperti seolah-olah dia itu saudara, tapi dia hidup di dalam dosa gitu kan ya. Dan dosanya sudah perhatikan ya, coba baca ini ayat ke-11 ya. Kita akan terkejut di sini yang didaftarkan Paulus. Gimana sudah dosanya? Dia menyebut diri saudara, tapi dia adalah orang apa? Yang pertama, cabul. Kedua apa? Saya tanya sudah, ada orang kena ekskomunikasi karena kikir? Menurut Paulus harus diekskomunikasi orang seperti itu. Saya serius. Kita kalau dosa cabul itu church disiplin. Kikir, kikir siapa yang gak kikir gitu kan ya. Kikir itu dosa yang berat untuk Paulus. Kikir apa sih ya? Kikir kuku gitu. Kikir ya. Penyembah berhala, pemfitnah. Coba sudah perhatikan, pemfitnah ya. Orang yang gosip gak karu-karuan gitu, selalu menimbulkan salah pembacaan reality sehingga semuanya salah ngerti satu dengan yang lain. Karena dia tukang fitnah. Itu menurut Paulus diusir saja keluar. Gitu. Pemabuk, penipu. Dengan orang demikian jangan kamu sekali-kali makan bersama-sama. Itu saudara palsu sebetulnya itu. Menurut Paulus. Mereka menyebut diri saudara tapi mereka itu sebenarnya serigala gitu kan ya kira-kira gitu. Maka usirlah mereka gitu. Kalau kita melihat kecenderungannya dari ini dari apa pasal 5 ya khususnya pasal 5 itu kalau kita baca sih lebih kepada di dalam pengertian itu mungkin bukan orang-orang percaya yang sejati gitu karena itu dikeluarkan dari gereja. Ini sedikit berbeda dengan ini ya, dengan apa itu? Dengan yang pertama misalnya yang ayat keempat, bila mana kita berkumpul dalam roh kamu bersama-sama dengan aku dengan kuasa Tuhan Yesus Kristus atau dengan kuasa Yesus Tuhan kita, orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Ini masih kelompok orang yang apa berarti? Orang percaya kan, saudara seiman gitu. Tapi yang seperti nggak menunjukkan apa itu ya tanda pertobatan gitu. Lalu didoakan seperti itu supaya dia jera gitu. Kalau yang ini ya pasal 5 yang pertama, tapi yang second half itu agaknya berbicara tentang orang-orang percaya yang palsu gitu atau saudara-saudara yang palsu gitu. Atau saudara pendapat yang lain ya. Paulus nggak mengajarkan bahwa kita nggak bisa bergaul dengan orang ini kan ya, orang dunia yang memang mereka bukan orang di dalam komunitas Kristen dan mereka juga terlibat di dalam berbagai macam dosa, tapi khususnya Paulus mengatakan untuk orang-orang yang mengaku sebagai bagian dari tubuh Kristus, tapi sebenarnya menyangkali natur Kristus, gitu kan ya. Lalu dia bilang istilah itu, usirlah dari tengah-tengah kamu. Kalau di dalam gereja ya kita sekali lagi membedakan, nggak tahu sih, mungkin di kita nggak tahu, ada nggak pengalaman ya kita sampai ekskomunikasi gitu maksudnya. Luther kan dulu di ekskomunikasi ya. Bukan cuma di church disiplin tapi di excommunicated gitu dari gereja. Saya sih sendiri belum ya kita dalam pemikiran kita belum pernah dengar, saya sendiri paling enggak ya, orang yang didisiplin gereja sampai dikatakan sudah jangan pernah balik lagi gitu kan. Kan kita enggak mengatakan demikian kali ya. Hamba-hamba Tuhan yang lain boleh ini sharing juga kalau saya keliru itu. Kita mendisiplin dengan harapan kalau boleh dia berubah gitu kan ya. Kalau boleh dia bertobat lalu kita terima kembali gitu. Dari yang temporary itu. Tapi bukan tidak ada kemungkinan ada orang yang betul-betul dikeluarkan gitu, especially di dalam pasal 5 yang second half itu di sini kan dikatakan kita lebih baik mengeluarkan, mengusir orang-orang yang seperti itu. Pikirannya Paulus sederhana gitu ya. Pikirannya Paulus itu bukan karena dia gusar, kenapa orang ini ada orang yang melakukan kejahatan, bukan. Tapi pikirannya Paulus itu landasannya selalu
komunal ya, kasih. Karena dia berpikir ini satu orang kalau dibiarin di dalam komunitas Kristen, dia akan merusak gitu. Pandangannya kan dia ini seperti kayak ragi gitu, yang akan menghamiri seluruh adonan gitu. Orang kayak begini mesti dicabut, keluar, dilempar keluar. Demi kebaikan komunitas yang tidak beragi itu. Paulus bukan mengeluarkan dia karena nggak tahan lagi lah, nggak sabar lagi lihat tingkah lakunya, tapi dia memikirkan keseluruhan jemaat gitu. Maksudnya ini nggak bisa dikorbankan gitu hanya untuk satu orang ini. Lebih baik kita mengusir dia keluar dari jemaat demi kesucian kemurnian anggota jemaat yang lain. Ada lagi sudah tambahan atau ini pertanyaan? Yang tentang food sacrifice to idols itu juga menarik ya, yang pasal 8 itu. Kita buka bagian ini ya. Mundur lagi, tadi kan ini 11, sekarang pasal 8. Yang tentang daging yang persembahan berhala itu. Kita nggak bisa semua baca karena nanti akan terlalu ini memakan waktu. Tapi intinya adalah ada orang yang tersandung karena melihat orang Kristen makan daging. Ya, kenapa? Karena daging di dalam konteks Korintus itu sebagian besar sebelum dijual di pasar, sebelum dijual di supermarketnya mereka, itu adalah bekas persembahan berhala gitu kan ya. Bekas persembahan berhala. Lalu sekarang terus habis itu dijual dan orang Kristen makan daging, orang yang imannya lemah terus jadi tersandung. Karena ada semacam kecurigaan siak sangka di situ loh. Orang Kristen kok makan daging bekas penyembahan berhala. Yang menarik di sini kan kita melihat argumentasinya Paulus. Pertama dia menjelaskan bahwa misalnya ayat yang keempat dan seterusnya itu mengatakan bahwa sebetulnya makan daging itu salah atau enggak theologically speaking gitu. Salah atau enggak termasuk makan daging bekas persembahan berhala itu salah atau enggak? Salah atau enggak? Enggak, dasarnya apa? Dasarnya juga kristologis kan ya, yaitu apa? Ya, gimana? Exactly, nggak ada Allah lain ya. Tidak ada yang namanya Allah kecil itu sebenarnya nggak ada gitu kan, nggak eksis, itu kategori non existence gitu kan ya. Itu bayangan mereka sendiri. Yang ada kan cuma satu Tuhan, one Lord, which is atau who is siapa? Yesus Kristus gitu kan. Itu argumentasi kristologis lagi kan ya. Yesus Kristus yang adalah satu-satunya Tuhan gitu. Yesus Kristus satu-satunya Tuhan, aplikasi boleh makan daging gitu kan ya. Ada nggak sudah orang mikir kayak gini? Aku percaya pada Yesus Kristus satu-satunya Tuhan, aplikasi saya boleh makan daging gitu kan. Wah luar biasa ya Paulus ini ya loncatannya gitu. Ini mungkin justru kalau dari from below gitu. Tadi kan saya mulai gitu kan ya, bukan from above, bukan top down. Kalau top down ya bisa kayak kreatif sekali gitu kan. Apa hubungannya Yesus satu-satunya Tuhan dan makan daging? Tapi bagi Paulus benar-benar ada hubungannya karena dia konteks terlebih dahulu kan, dia mulai dari bawah gitu. Terus dia tarik ke atas, refleksi teologis ya, Yesus satu-satunya Tuhan berarti boleh makan daging. Karena daging yang dipersembahkan kepada berhala itu sebetulnya yang disebut mereka Allah itu Allah nggak ada gitu, cuma ada satu Allah. Ya. Tapi ini kan satu sisi kan ya, baru satu sisi. Jadi di sini Paulus memihak kepada orang-orang yang suka daging gitu kan ya. Dia bilang setuju memang kita boleh makan daging, ya terhadap daging gitu kan ya. Ini di sini dia memihak kepada orang-orang yang memang suka makan daging gitu kan ya. Theologically nggak ada persoalan, tapi ada sisi yang lainnya yaitu apa? Yaitu ada jemaat yang apa? Imannya lemah ya, imannya lemah. Pengetahuannya nggak seperti kita yang kuat gitu kan ya. Saya tertarik sudah bagian ini karena ini menyatakan ini sangat implisit ya, maksudnya nggak eksplisit tapi implisit gitu. Pendekatannya Paulus itu kristologi inkarnatif gitu kan ya, inkarnatif ke bawah gitu. Kalau saudara lihat gini ya, ini saya punya pengetahuan, dia nggak punya pengetahuan. Akhirnya kebebasan saya dihalangi oleh karena ketidakcukupan pengetahuan dia gitu kan. Sekarang terus terang aja ya, yang lebih harus bertobat yang mana gitu. Yang ini tuh pasti ini gimana sih, teologi lu kacau kayak begitu. Saya mesti ngikutin teologi yang kacau gitu maksudnya. Saya sudah korek teologinya, kamu doktrinnya ngawur. Kamu bertobat ikut saya tetap makan daging, kamu juga pelan-pelan boleh ikut makan daging gitu kan ya. Normal kan saudara ini?
Saya yang oke kok, ini saya yang oke, saya di atas, teologi saya korek, boleh makan daging. Kamu berpendapat nggak boleh makan daging karena teologimu agak salah sebetulnya. Ya. Tapi Paulus bilang bagaimana? Kamu yang ikut mereka gitu kan ya. Waduh luar biasa sudah. Itu benar-benar against elitis lagi gitu kan ya. Kita kan seringkali nggak ngerti, ya sudah tinggal itu maksudnya kan ya. Tinggal, nggak mau ngerti, ya sudah tinggal, kita tetap naik gitu kan ya. Paulus tidak loh, Paulus enggak. Paulus turun ke bawah gitu, menunggu, menantikan mereka yang masih di dalam tahap belum bertumbuh gitu. Bukan terus membentak mereka, cepetan dewasa gitu, bukan gitu. Karena cepetan dewasa, kalau Paulus bilang cepetan dewasa itu sebenarnya motivasinya bukan karena mereka kepingin cepet dewasa, tapi apa? Daging yang ada di mulut itu tadi gitu kan sebetulnya, tangkap gak sudah? Kalau Paulus bentak mereka, kamu cepetan dewasa gitu kan ya, memihak ini sebetulnya motivasinya bukan karena mereka supaya dewasa, tapi supaya apa? Saya bisa makan daging gitu kan ya, which is ya nggak dewasa juga kan sebenarnya kan. Kalau motivasinya itu, jadi secara nggak langsung orang-orang yang makan daging ini bukan Paulus ya, orang-orang yang makan daging ini mungkin juga sebenarnya nggak kalah childish daripada orang-orang yang ini, tapi di dalam bentuk yang lain gitu. Ya. Secara pengetahuan teologis, iya betul di atas. Secara iman lebih kuat, oh iya di atas, nggak ada pertolongan. Tapi secara ini keegoisan, secara ini selera lidah dan sebagainya, dan karena itu nggak mau mengorbankan, kayaknya memang ya di bawah sebetulnya. Menyatakan bahwa pengetahuan kayaknya toh bukan segala sesuatu. Gitu. Pengetahuan cuma small aspek daripada kehidupan Kristen. Ada orang yang pengetahuan teologisnya di atas. Ya so what, cuma pengetahuan teologi satu aspek saja gitu. Ada aspek yang lain menahan diri dari sesuatu yang misalnya menimbulkan kecurigaan bagi saudara yang imannya lebih lemah ya. Lalu terus Paulus mengajak kelompok yang suka di atas ini untuk turun ke bawah ya. Argumentasinya kalau saudara perhatikan di sini juga kristologis ya. Kristologis. Lebih sederhana ya. Kalau kamu tetap makan daging ya, kalau kamu memaksakan kamu makan daging juga, kamu akan dengan jalan demikian ya membinasakan kan saudaramu yang lemah itu akan jadi binasa karena pengetahuanmu itu, karena pengetahuan teologismu yang tinggi itu justru membinasakan saudaramu. Terus di sini dikatakan yang untuknya apa? Kristus telah mati gitu. Yang untuknya Kristus telah mati. Menurut saya itu bukan kalimat kebetulan ya, untuknya Kristus telah mati gitu. Kristus telah mati untuk mereka ya. Kristus telah mati untuk mereka, sekarang kita makan daging, mereka mati gitu. Ini kan kontras banget kan saya. Kayak Kristus mati ya, turun inkarnasi, mati untuk mereka. Gitu. Supaya mereka beroleh keselamatan, tapi mereka memang imannya masih cetek. Tapi kita ya, maksudnya yang suka daging, kita makan daging, kita bikin mereka yang mati. Padahal Kristus mati untuk mereka, sekarang kamu bikin mereka yang mati gitu. Dengan dagingmu ini. Yang sebetulnya juga persoalan kategori doesn't matter, boleh makan, boleh nggak makan gitu kan ya. Daging nggak menyelamatkan kan ya, daging boleh ada, boleh tidak ada. Terus Paulus mengatakan kalimat yang sangat radikal itu terakhir. Karena itu, kalau sampai itu membinasakan saudaraku, aku selamanya tidak akan mau makan daging lagi. Gitu. Apa urusannya sih nggak makan daging, nggak terlalu penting kan. Yang lebih penting adalah bagaimana tidak menjadi batu sandungan bagi saudaraku yang imannya lemah. Ya. Di sini ada isu seperti Christian freedom ya, Christian freedom kalau kita boleh berlanjut ya. Christian freedom ini yang sekali lagi bentur dengan ini ya, human rights modern kan. Human rights modern apalagi jangankan human rights modern menurut teologi Kristen aja seharusnya kan mereka yang berubah di sini yang sudah betul gitu kan ya. Lalu bagaimana kita bilang oh ya, kamu kalau imannya bertumbuh seperti kita, dengan pengetahuan teologi kita, kamu akan menikmati kebebasan lebih penuh lagi, yaitu dengan boleh makan daging gitu kan ya. Isn't that beautiful, mengalami anugerah Tuhan melalui daging gitu misalnya kan ya, melalui makan daging. Bisa loh, sudah itu teologi lumayan oke, jelasin seperti gitu. Tapi itu sama sekali bukan jalannya Paulus itu. Paulus nggak ke arah situ sama sekali tidak, tapi justru abstain terhadap ini ya, freedom ini kan ya. Jadi limited gitu maksudnya, limited ya. Limited kebebasan saya justru karena kasih kepada saudara-saudara yang imannya lemah. Dan bagi Paulus sekali lagi ini bukan limited freedom, ini yang justru freedom gitu maksudnya. Freedom bebas sebebas-bebasnya termasuk bebas, saya boleh bebas
menyangkali apa yang saya suka, itu bebas gitu maksudnya. Kelihatannya seperti kayak ini freedom limited gitu kan ya. Bukan. Ini justru lebih luas lagi freedomnya, karena saya bisa bebas daripada keinginan saya demi keselamatan saudara-saudara saya yang imannya lemah. Ya, jadi nggak tepat sih limited freedom. Liberated freedom ya, lebih tepat. Liberated freedom. Lebih bebas lagi gitu. Di sini kalau kita bicara tentang konsep ini Christian freedom ya, di dalam pikiran Paulus itu nggak ada konsep Christian freedom yang individualistik, yang apa itu self determination dan sebagainya, itu nggak ada gitu. Selalu di dalam pengertian mempertimbangkan orang lain, imannya orang lain, kedewasaan orang lain dan sebagainya. Ini isu ini besar deh, maksudnya kalau kita berjumpa dengan orang yang katakanlah kedewasaannya menurut kita at least kita anggap kurang ya. Ada dua pilihan, kita menunggu mereka bertumbuh gitu ya, jalannya Paulus incarnatoris, atau kita tetap naik ke atas. Kamu nggak mau bertumbuh ya sudah, saya jalan terus gitu. Bye, saya sudah kasih kamu kesempatan, kamu saya jalan terus gitu misalnya kan ya. Nggak mau ngerti-ngerti ya sudah, saya jalan terus, saya akan jalan terus dengan kelompok yang sama menyertai saya gitu. Kelompok pasukan elit gitu maksudnya ya, yang menyertai saya naik jet ke atas. Kamu yang nggak mau ya sudah, tinggal di bawah saja gitu. Nggak ada waktu lagi saya tunggu kamu, sudah bosen tunggu gitu. Itu bukan jalannya Paulus. Jalannya Paulus itu menanti sampai mereka tumbuh. Itu justru adalah kedewasaan rohani. Kedewasaan rohani itu menanti. Kan ironis sudah ya, maksudnya ini paradoksikal. Orang yang kelihatan ini ada orang yang lemah. Katakanlah ini orang yang di bawah, terus ini ada orang yang kuat ya. Waktu orang yang kuat itu mau naik ke atas bertumbuh, seperti kayak dibatasi oleh orang yang lemah gitu kan ya. Pilihan pertama dia tetap memperkuat diri naik ke atas gitu kan ya. Atau dia menunggu yang lemah dengan turun ke bawah terus bersama-sama. Ini kelihatan kayak gini kan lebih cepat tempo kan ya, lebih cepat ke atas duluan kan ya, lebih dewasa, lebih ketemu Kristus, lebih mirip Kristus duluan. In fact justru terbalik gitu maksudnya. Orang-orang yang kuat meninggalkan orang yang lemah itu bukan naik tapi apa? Turun sebetulnya. Ini childish orang kayak begini, nah ini childish sebenarnya gitu. Orang yang betul-betul dewasa dia turun itu bukan dia membuang-buang waktu, bukan, ini justru yang dewasa. Ini yang semakin menyerupai Kristus karena dia mendampingi orang yang imannya masih lemah, yang masih di bawah ya. Seperti Yesus kan ya, Yesus kan turun kan dari surga. Yesus dari surga masa naik sih? Turun kan. Naik itu waktu dia naik ke surga itu taken for granted, itu otomatis. Karena dia sebenarnya turun makanya naik gitu kan ya. Waktu dia naik kemana ya? Dia ke tempat asal lagi kan ya, nggak lebih tinggi juga kan. Itu ke tempat semula, tapi gerakan turunnya terutama gitu kan. Itu yang mengagumkan, gerakan turunnya itu yang mengagumkan lebih daripada gerakan naiknya. 9 kurang 4 sudah. Sudah ada pertanyaan tambahan ya gimana? Ya. 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 Jawaban saya adalah Paulus bukan Tuhan Yesus. Paulus sendiri bisa gagal terhadap, nggak tahu saudara suka nggak sama picture ini gitu. Tapi saya saya kurang suka untuk menggambarkan gambaran apa itu namanya hagiografi ya, sudah tahu hagiografi itu menggambar hagio itu kudus gitu maksudnya. Menggambarkan orang-orang Alkitab seperti kayak nggak ada cacat celah, seperti kayak Superman rohani. Paulus orang biasa, dia sendiri juga bisa gagal terhadap terhadap teologinya sendiri gitu maksudnya. Apalagi saudara dan saya gitu. Tapi ini tetap poinnya benar gitu, meskipun katakan Paulus pernah gagal gitu misalnya. Saya cenderung lihat itu kelebihannya Barnabas di situ ya, dan kelemahannya Paulus gitu. Pendapat saya pribadi, mungkin nggak mewakili GRI, tapi saya cenderung lihat kelebihannya Barnabas gitu dan kelemahannya Paulus di dalam saat seperti itu. Gimana tahu seperti itu? Karena kita tahu akhirnya setelah belakangan itu ada rekonsiliasi, ada seperti kayak penyesalan dari pihak Paulus. Terus kita juga tahu Markus kemungkinan besar juga ada, mungkin ya kemungkinan besar ada perdebatan di antara ini.
New Testament scholars, tapi kemungkinan juga dia adalah yang menulis ini Injil Markus yang itu misalnya gitu kan ya. Jadi lebih kuat lagi konfirmasinya bahwa memang dia adalah orang yang dipakai Tuhan gitu, meskipun Paulus pernah membuang dia gitu, maksudnya at least untuk sementara waktu gitu. Ya. Good question ya. Paulus sendiri pernah ada ya sesuatu yang retak gitu, menunjukkan bahwa dia manusia biasa yang perlu pengampunan Tuhan.